Silakan aktifkan kameranya sebelum kita mulai. Oke, ini yang record siapa nih? Saya save aja nih. Izin Pak, saya Pak nyari Pak. Oke, saya mulai. Kita masuk ke materi pertemuan 12 ekonomi kabupaten kota. Ya, kalau kalian lihat di SAP mingguan yang pernah dijelaskan di awal, masih ada di Google Classroom, ya, bahwa pertemuan 12 membahas tentang isu sektoral perkotaan terkait dengan ekonomika perumahan, ya, ekonomika perumahan. Ya, kalau kalian lihat tersisa sebenarnya ini pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 tersisa dua pertemuan lagi. Pertemuan 13 dan 14 itu diisi oleh Pak Abdul, ya. Terus nanti pertemuan terakhir, ya, satu pertemuan terakhir diisi dengan tugas besar bersama Bu Rindang dan Pak Abdul, ya. Jadi ini pertemuan terakhir saya dengan ekonomi kabupaten kota, ya, karena kalau di bagian tugas besar saya udah ngambil yang di bagian sebelum UTS kemarin, ya, yang terkait dengan LTC share. Jadi nanti tugas besar yang sebelum UAS eh, tugas besar yang sebelum UAS itu adalah nanti diisi dengan Bu Rindang dan Pak Abdul, ya, berdua. Oke, saya langsung sharing screen aja ya terkait dengan materi hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum memulai, kita mulai dulu dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal, ya, menjadi bekal untuk pengalaman-pengalaman dan ilmu kepewayakan yang akan kita punya. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke, mana ya? Oke, apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat Pak. Oke, kita akan bahas. Silahkan juga di screenshot ya. Tapi screenshotnya itu harus memperlihatkan muka kalian, ya. Harus memperlihatkan muka kalian. Ya, silahkan di screenshot untuk nanti absen. Yang absen itu akan tetap kalian isi karena nanti saya akan rekap kehadiran dari absen yang kalian isi pasca perkuliahan. Ya, yang dianggap hadir adalah yang ada bukti screenshot yang ada mukanya, gitu ya. Jadi kita masuk ke isu ekonomi sektoral perkotaan untuk
yang saya ajar ini terkait dengan ekonomika perumahan. Ya, tinggal tersisa 2 lagi habis ini dengan Pak Abdul, yaitu terkait dengan ekonomika guna lahan dan ekonomika transportasi, ya nanti bersama Pak Abdul. Jadi dalam bagian sini pun juga mungkin agak sedikit merecall ya apa yang telah kalian pelajari di sistem perumahan, ya, tapi emang sistem perumahan fokusnya pada pemukiman kumuh, ya, atau pemukiman penanganan pemukiman kumuh, atau pemukiman perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, ya. Nah, di sini kita langsung fokus saja ke pembiayaan perumahan secara keseluruhan, ya, untuk pengadaan perumahan komersial ataupun perumahan subsidi dari pemerintah, ya. Ini kalau kita lihat ada 3 subpoin utama tentang ekonomi perumahan, ya. Ini masih erat kaitannya dengan supply demand, ya, yang sebenarnya kalian juga pelajari itu di pengantar ekonomika, ya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Ternyata dalam sistem penyediaan ekonomika perumahan itu juga masih erat kaitannya dengan supply demand, ya, karena dia merupakan perumahan ini merupakan siklus pasar, ya, siklus pasar, ya, dia harus disediakan, ya, dia harus disediakan sebagai oleh pemerintah, ya, sebagai penanggung jawab, ya, karena memang dalam salah satu undang-undang, ya, saya lupa 47 gitu, ya, bahwa masyarakat semua kekayaan gas alam yaitu dikuasai oleh negara, ya, begitu juga masyarakat dari sisinya itu adalah tanggung jawab negara. Dan pun juga perumahan juga adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya sesuai dengan kapasitas jumlah penduduk, ya. Namun memang kasusnya sekarang nggak bisa dari kebutuhan demand-nya berapa, supply yang tersedia berapa untuk penyediaan perumahan, sehingga dirasa perumahan ini masih sangat kurang sekarang, ya, sehingga munculnya perumahan-perumahan informal, ya, yang kalian pelajari di sistem perumahan itu, ya. Nanti juga kita melihat sedikit pembiayaan perumahan, ya, sistem pembiayaan perumahan di Indonesia ini seperti apa. Ya, ini beberapa outline-nya terkait dengan fenomena ekonomika perumahan. Terus pasar perumahan itu merupakan sebagai bagian dari bisnis dan properti, ya. Jadi sebagai properti, rumah tempat tinggal itu juga merupakan sebuah aset, ya, sebuah aset. Serta terakhir adalah pembiayaan perumahan, ya. Oke, kita masuk pada step yang pertama terkait dengan fenomena ekonomika perumahan, ya. Nah, di bagian sini nanti akan banyak grafik-grafik lagi nih, ya, akan banyak grafik-grafik yang sebenarnya grafik-grafiknya, ya, perpaduan lagi antara titik permintaan dan penawaran, ya, kondisi-kondisi permintaan dan penawaran. Jadi saya harapkan kalian duduk lagi nih konsep permintaan dan penawaran, ya. Nah, kita mulai dulu dari kebijakan pemerintah dalam perumahan, ya. Perumahan ini bahkan ada kementerian yang menaunginya, ya. Kalau dahulu zaman SBY itu ada Kemenpera, ya, Kementerian Perumahan Rakyat, ya. Namun di zamannya Pak Jokowi itu digabung, ya, Kementerian PU sama Perumahan Rakyat itu menjadi satu kementerian, ya. Nah, sebenarnya jadi dalam hal ini bahkan untuk penyediaan perumahan, khususnya perumahan yang disediakan oleh pemerintah yang sifatnya barang publik, ya, itu ada penanganannya lewat Kementerian Perumahan, ya. Nah, dalam kebijakan di sini, ya, pemerintah perlu terlibat dalam penyediaan perumahan. Kenapa pemerintah perlu terlibat? Ya, karena jika kita berkaca di ekonomika dulu ada namanya intervensi pemerintah dalam kegagalan pasar, ya. Nyatakan pasar gagal kalau pemerintah tidak ada intervensi, apa yang akan terjadi? Nggak akan ada rumah subsidi, nggak akan ada tuh rumah rusun sewa, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah agar masyarakat bisa mengakses, ya, bisa mengakses perumahan, ya. Dalam hal ini ada beberapa kebijakan dalam bantuan perumahan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah menggunakan berbagai macam kebijakan untuk memperbaiki kondisi perumahan dengan menekan biaya-biaya perumahan, ya, sebagai papan tempat tinggal, ya kan. Kalau kita lihat dari segi kebutuhan, sandang, pangan, papan, ya. Pangan adalah makanan, sandang adalah pakaian, papan adalah tempat tinggal. Ya, jadi dalam ini ya komponennya dalam kebutuhan primer itu adalah sebagai papan, ya. Nah, khususnya perumahan disediakan oleh pemerintah itu bagi
penduduk berpendapatan rendah atau MBR, masyarakat berpendapatan rendah. Biasanya kalau perumahan untuk masyarakat berpendapatan menengah atas dan masyarakat berpendapatan tinggi itu tanggung jawabnya adalah swasta yang menyediakan. Ya, maka pemerintah perlu mengatur adanya investasi masuk agar swasta mau membangun perumahan. Ya, kita lihat juga bahwa pemerintah pusat memanfaatkan berbagai program pembangunan masyarakat dengan menopang setiap usaha pembangunan daerah untuk memperbaiki kondisi perumahan dan perbaikan lingkungan daerah. Ya, bahkan tidak hanya kondisi perumahan ya, namun juga ini ya, uh, kalau zamannya SBY itu banyak tuh program-program perbaikan perumahan, yaitu yang nama dikenal dengan istilah PLPBK ya, program penataan lingkungan berbasis komunitas ya. Jadi yang sebelumnya pemukimannya itu kawasannya kumuh ya, terus diberi pelatihan, difasilitasi oleh tenaga ahli, jadilah ya yang sebelumnya perumahan kumuh itu dia menjadi perumahan yang kawasannya lebih humanis ya, tapi dia dengan pendekatan dari masyarakat ya. Itu adalah salah satu program Kementerian Perumahan Rakyat dahulu tahun 2010 ya. Nah, maka dalam hal ini juga ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat ya dalam perbaikan kondisi rumah. Jadinya itu juga kalau kalian di sistem perumahan ya kan juga ada ya materi terkait dengan perbaikan rumah itu berbasis masyarakat ya, atau dari masyarakat yang memperbaikinya ya. Terus juga ada pemerintah mengatur kebijakan perkreditan dan persewaan rumah milik pemerintah ya. Berapa rumah yang disediakan oleh pemerintah ya seperti rusunawa ya. Nah, itu adalah dikelola oleh pemerintah ya, disewakan kepada masyarakat ya, biasanya ada skema atau seleksi masyarakat untuk penyewanya ya. Walaupun pada lapangannya banyak ya pemerintah menyewakan kepada seseorang, ternyata seseorang ini menyewakan lagi ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi ya. Maka dalam ini pemerintah perlu selektif nih dalam melihat ya, contohnya adalah pemerintah daerah seperti halnya berapa rumah susun di DKI Jakarta ya. Nah, program bantuan pemerintah ini ada dua macam ya dalam membantu penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Ada dari sisi permintaan dan juga ada dari sisi penawaran ya. Kalau dari sisi penawaran itu adalah hal yang bisa disediakan oleh pemerintah ya. Nah, kalau sementara dari sisi permintaan itu adalah untuk membantu ya, untuk membantu masyarakat selaku konsumen ya agar bisa mengakses perumahan ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penawaran, pemerintah perlu membangun perumahan baru untuk kelompok berpenghasilan rendah ya. Nah, kalau kita lihat kan di beberapa kota besar itu ya, itu rentan ya, itu rentan adanya pemukiman kumuh ya, dia ilegal ya, dia slum and squatter area ya. Nah, dia daerah kumuh ya, dan juga daerah yang sifatnya ilegal ya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan membangun perumahan baru ya, marketnya dulu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema-skema tertentu. Walaupun nanti kita lihat ya di bagian-bagian ke belakang, skema apapun dibuat pemerintah ya, baik dengan uang sewa dan lain sebagainya, namun ternyata memang itu masih susah diakses ya oleh masyarakat berpenghasilan rendah ya. Istilahnya mereka nilai willingness to pay, kesanggupan untuk membayar ya, itu di mata mereka itu masih tinggi, sehingga pada akhirnya banyak juga yang membangun perumahan informal ya, seperti perumahan di bantaran sungai ya. Terus dari sisi permintaan ya, pemerintah melihatnya sisi permintaan berarti kebutuhan masyarakat ya. Pemerintah memberikan subsidi harga dalam sewa rumah untuk rumah-rumah pemerintah agar disewa ya, rumah itu terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ya. Terus juga tujuan utama dari kebijakan pemerintah ini adalah selain sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar ya, tujuan mereka adalah menyediakan rumah yang layak huni ya, rumah yang layak dan dalam nyaman bagi semua warga negara Indonesia. Kenapa rumah yang layak huni ini menjadi salah satu tanggungan kerja pemerintah? Ya karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat ini ada yang
nggak ada yang admit. Ya, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah kondisi rumah. Ya, kondisi rumah itu menjadi indikator masyarakat dikatakan sejahtera. Ya, kondisi lantainya, sengnya, gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini rumah yang layak huni itu adalah indikator kesejahteraan sehingga itu wajib disediakan oleh pemerintah. Ya. Ini kita lihat kebijakan pembangunan perumahan dari sisi penawaran, ya adanya bantuan subsidi permodalan untuk pembuatan rumah, subsidi dalam operasional pembangunan, seleksi penyewa rumah pemerintah, ya agar memang rumah yang disediakan yang disewakan ini tepat sasaran, ya menjangkau pada masyarakat berpenghasilan rendah, ya serta adanya kredit renovasi atau permajaan ataupun perbaikan rumah. Itu adalah yang bisa disediakan oleh pemerintah, ya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa gambar ya, ini kondisi ini keterangannya. Kalau kita lihat di sini ya titik A ke titik B ya. Ini adalah konsumsi rumah dalam pelayanan untuk sumbu X-nya adalah konsumsi rumah yang bisa disediakan ya. Sementara sumbu Y-nya, sumbu datarnya adalah kebutuhan jumlah yang harus dikeluarkan untuk membelanjakan barang lain selain rumah ya. Makanya dalam ini kita lihat nih ini sesuai dengan hukum penawaran ini ya. Hukum penawaran ya biasanya penawar ini semakin tinggi ya kuantitasnya ya, harga untuk kebutuhan barang lainnya juga akan semakin tinggi. Ini kita lihat di titik A ya dengan jumlah unit yang tersedia 600 unit ya, itu kebutuhan untuk memberi barang lainnya itu ada sekitar 300.000 misalnya per hektar misalnya ya. Terus kalau penyediaannya naik menjadi 800 unit ya ternyata juga kebutuhan untuk membeli barang lainnya juga meningkat ya menjadi 400.000 misalnya. Atau kita kasih istilahnya juta aja ya, atau 400. Ini kita anggap 4 juta misalnya pengeluaran rumah tangga ya, 3 juta sama 4 juta terkait dengan konsumsi penyediaan perumahan. Nah, kita lihat pada umumnya kebijakan pembangunan perumahan mendorong konsumsi dalam sektor perumahan bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk pemanfaatannya. Hal ini digambarkan gambar satu ya, di mana sumbu horizontal menggambarkan jumlah penggunaan rumah dan sumbu vertikal menggambarkan nilai konsumsi untuk barang-barang lain. Ya, artinya semakin banyak penyediaan rumah yang dilakukan, kebutuhan penyediaan rumah, artinya semakin tinggi juga nilai kebutuhan untuk membeli barang lain sebagai barang pelengkap untuk penyediaan perumahan. Ya. Nah, ada lagi gambar yang selanjutnya ya. Kalau ini kondisinya justru berbanding terbalik dengan yang tadi ya. Kalau ini kan sesuai dengan grafik hukum permintaan ya, karena dia berbanding lurus ya. Untuk gambar yang kedua ini berbanding terbalik ya, ini berbanding terbalik dari titik C ke titik D, dari U1 ke U2 ya. Kalau kita lihat dengan jumlah unit 800 rumah ya, 800 rumah itu konsumsi untuk pembelian barang lainnya bisa jadi 4 juta rupiah. Ya, namun ketika jumlahnya ditingkatkan, bayar permintaannya meningkat, kebutuhannya menjadi 1.000 unit ya, ternyata dengan kebutuhan rumahnya lebih banyak ini, kebutuhan untuk barang lain, membeli barang lain itu menjadi lebih banyak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, yang pertama kita lihat karakteristik rumah ya. Semakin banyak jumlah rumah yang tersedia itu mengindikasikan bahwa kebutuhan perumahan itu banyak untuk golongan masyarakat tertentu ya. Nah, sementara kalau kita lihat hukum penyediaan perumahan itu seperti apa? Hukum penyediaan perumahan itu adalah 1:3:6 ya. 1:3:6. Satu itu adalah untuk jumlah rumah mewah atau dari masyarakat berpenghasilan tinggi, 3 itu adalah untuk rumah sedang masyarakat berpenghasilan menengah, 6 itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah sederhana. Nah, artinya semakin banyak rumah yang harus disediakan, itu artinya karakteristiknya rumah yang sedang ataupun yang untuk masyarakat sederhana berpenghasilan rendah. Ya, makanya semakin banyak rumah yang tersedia ya, ibaratnya nih rumah subsidi lebih banyak, artinya
biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang lain itu menjadi lebih rendah, ya. Misalnya nih, kalau 800 unit ini ternyata karakteristiknya itu untuk rumah sedang, ya. Ya karena rumahnya posisinya rumah sedang, ya harganya lebih mahal, tentu kebutuhan untuk beli biaya untuk pemenuhan barang lainnya juga menjadi lebih tinggi, ya. Sementara ketika eh, kebutuhannya permintaannya meningkat, ya menjadi 1.000. Nah, ini kita anggap nih contohnya ini rumah sederhana, ya. Di rumah sederhana tentu perawatannya, kebutuhan untuk barang lainnya itu lebih rendah dibandingkan rumah sedang, sehingga hanya dibutuhkan 2.500.000 per bulan misalnya, ya. Ya, dalam hal ini konsumen bersedia untuk pindah ke rumah yang lebih kecil, tapi menikmati subsidi dalam bentuk peningkatan anggaran untuk pembelian barang lain karena menurunnya anggaran pengeluaran rumah. Ya, ini ya mereka bersedia pindah dari 8.000 ke 1.000, itu karakteristiknya rumahnya kualitasnya menurun, ya. Kualitasnya menurun. Yang 800 kita anggaplah rumah antara bentuk rumah sederhana lah, istilahnya rumahnya lebih bagus dibandingkan rumah sederhana, ya. Kalau yang 1.000 ini adalah rumah sederhana atau rumah bersubsidi, ya. Artinya konsumen bersedia untuk pindah ke rumah yang lebih kecil asalkan ya mereka dapat menikmati subsidi sehingga mereka bisa menggunakan anggaran tidak hanya untuk rumah tapi juga pengeluaran untuk barang lain, ya, untuk pengeluaran rumah tersebut. Maka dalam ini kita lihat konsumen berada pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada titik D kurva acuh U2 dibandingkan tingkat kepuasan yang semula berada pada titik C, ya, kurva acuh U1, ya. Mereka mendapatkan nilai kepuasan yang lebih tinggi di titik D, ya. Ini sesuai dengan hukum permintaan, ya. Terus ada lagi nih gambar yang ketiga, ya. Kalau kita lihat kondisinya, ya, ada yang berubah, ya, ada yang tetap, ya, di sini, ya. Ini ada di titik BCD gitu, ya, bahwa kondisinya nih kita lihat nih dalam jumlah 600 yang tersedia, yaitu tersedia pada kapasitas harga, ya, 3.500. Ya, sementara pada harga pada jumlah yang tersedia 800, yaitu tersedia dua harga, harga 3.000 ataupun harga 4.000. Ya, ini menjadi fluktuatif bahwa sesungguhnya konsumen akan merasa lebih sejahtera bila diberikan kepadanya subsidi dalam bentuk uang tunai dibandingkan subsidi inatura dalam bentuk rumah, ya. Alasannya alasannya adalah dalam hal ini dikemukakan bahwa dengan adanya tambahan pendapatan dalam bentuk uang, konsumen akan lebih bebas melakukan pilihan dalam penggunaan uang tersebut dibandingkan kalau subsidi dalam bentuk barang yang tidak memberikan kemungkinan untuk melakukan pilihan. Nah, tapi ini riskan karena biasanya harusnya diberi subsidi untuk bantuan pembangunan perumahan. Ya akhirnya kalau diberi dalam bentuk uang yang terjadi apa? Ya bisa jadi justru bukan untuk pembangunan perumahan, untuk pembangunan keperluan yang lain jadinya. Padahal pembangunan perumahan dibuat sedemikian rupa sebagus mungkin, ya, karena dia merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, ya, kesejahteraan manusia itu indikatornya adalah dari kondisi rumah yang pernah saya bilang tadi, ya. Maka dalam ini perlu, ya, pemerintah memberikan subsidi jangan dalam bentuk uang, bisa di dalam bentuk potongan, ya, dalam bentuk bantuan alat-alat pembangunan operasional pembangunan gitu, ya. Kalau dibagi dalam bentuk uang, lah apalagi orang Indonesia kalau udah pegang uang, ya, yang harusnya uangnya diperuntukkan untuk A, ya akhirnya ada aja pertimbangan kebutuhan anak, ya, kebutuhan ini akhirnya diperuntukkan bukan untuk yang seharusnya, ya. Nanti lihat gambarnya. Terus ada lagi gambar 4. Nah, ini gambar 4 ini agak unik, ya. Ini kondisinya terjadinya elastisitas, ya, elastisitas tidak sempurna, ya, sehingga titik SO itu titik penawarannya berada pada titik garis lurus, ya, artinya dia jumlahnya tetap pada harga berapapun, ya. Nah, ini kita lihat dari beberapa titik, ya, titik S1 itu adalah supply-nya, ya. Sementara titik A yang garis biru itu adalah permintaan, ya, permintaan. Nah, kita lihat di sini beberapa bentuk fluktuatif penyediaan perumahan dan harga, ya. Dalam hal ini kurva permintaan terhadap rumah terhadap swasta akan bergeser ke kiri mengakibatkan harga pasar, ya. Karena memang perumahan swasta ini jumlah penyediaannya nggak boleh terlalu banyak, ya.
karena yang harus dibayar itu adalah penyediaan rumah pemerintah atau bersubsidi, ya. Kalau dia terlalu banyak, ya akhirnya nanti bisa saja ya tidak sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan di awal, ya. Karena memang kalau perumahan komersial swasta dia berbasis profit, ya, berbasis profit. Nah, di sini kita lihat, terus juga gambar 4 melukiskan dampak dari pembangunan rumah murah oleh pemerintah terhadap pasar perumahan, ya. Dalam hal ini, dalam jangka pendek diasumsikan penawaran rumah oleh swasta inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya dengan perubahan harga tidak mungkin jumlah penawaran rumah langsung berubah. Oleh karena itu, kurva penawaran rumah dalam jangka pendek digambarkan tegak lurus, ya, jumlahnya tetap 500 pada harga berapapun, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini apa yang kita bisa ambil dari gambar ini, ya, kesimpulan dari gambar ini bahwa memang, ya, dengan adanya minat, ya, dengan adanya minat masyarakat terhadap perumahan, ya, terhadap perumahan yang sifatnya subsidi, ya, karena itu memang lebih murah, ya, juga banyak alternatif pilihan selain tempat tinggal, ya, selain penyediaan perumahan, akhirnya ya itu akhirnya pasar rumah swasta itu bisa jadi menurun, ya, karena memang banyaknya minatnya sekarang ke rumah subsidi, gitu ya. Kita lihat nih banyak juga perumahan pemukiman rumah swasta itu akhirnya mangkrak di tengah jalan atau nunggu modal dari pembeli dulu baru mau dibangun, ya. Itu nanti ada kasusnya nanti di slide selanjutnya, ya. Nah, kita lihat dampak pembangunan rumah murah oleh pemerintah, ya, pembangunan rumah subsidi oleh pemerintah apa saja dampak-dampaknya, ya. Akibatnya adalah jumlah bangunan rumah baru oleh swasta akan berkurang. Hal ini terjadi karena menurunnya permintaan terhadap bangunan rumah lama yang menyebabkan pembangunan rumah baru juga berkurang, ya. Terus juga kalau kita lihat pasar untuk rumah murah menjadi kurang menguntungkan, ya. Pengalihan penggunaan bangunan rumah lama ke penggunaan lain meningkat karena insentif untuk mempertahankan rumah tersebut menjadi berkurang. Nah, ini dikaitkan dengan pada kondisi, ya, ada nanti berdasarkan kelompok pendapatan itu ada eh, seseorang itu memilih, ya, apakah dia membangun rumah baru atau merenovasi rumah lama, ya. Nah, ini terkait dengan durability dan supply elastisitasnya, ya, elastisitas penawaran, ya, terkait dengan uh, ini, ya, terkait dengan perbaikan atau perbaikan rumah atau beli rumah baru, ya. Nah, kalau kita lihat di sini lebih banyak hunian atau perumahan dibangun, ya. Ketika harga meningkat, ya, harga naik itu gambar panah ke atas itu digambarkan sebagai meningkat, ya. Ketika harga naik atau harga meningkat, keuntungan perumahan baru juga akan meningkat, ya. Artinya lebih banyak rumah lagi yang akan dibangun, ya, dari nilai keuntungan tadi, ya. Terus juga peningkatan pemeliharaan dan perumahan sudah digunakan, ya, rumah yang telah digunakan, ya, tapi adanya berapa kondisi, ya, karena jangka waktu rumahnya sudah 10 tahun misalnya, maka artinya rumahnya kualitasnya telah menurun dibandingkan 10 tahun yang lalu, ya. Jadi nanti ada istilahnya kadang rumah yang dijual ini kondisinya eh, kondisinya kondisi rumah usang sehingga perlu adanya perbaikan, ya, ketika dibeli oleh orang yang akan tinggal di tempat tersebut selanjutnya, ya. Jadi dalam ini ketika harga meningkat, insentif untuk menggunakan uang pada pemeliharaan dan perbaikan akan memperlambat penurunan kualitas hunian, ya. Terus ada lagi upgrade hunian bekas. Ketika harga meningkat, ya, memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas hunian dengan renovasi dan pemodelan ulang. Ya, ini adalah upgrade hunian bekas. Kita beli rumah dalam kondisi rumahnya rumah usang, ya, tentu perlu uh, ada pengeluaran tertentu untuk memperbaiki renovasi pemodelan ulang rumahnya, ya. Nah, kalau kita lihat dari teori biaya moving cost, ya, biaya perpindahan serta keseimbangan konsumen, ya, dikatakan bahwa eh, batas, ya, maximizing housing, ya, konsumsi itu dia akan meningkat seiring berjalannya meningkatnya pendapatan seseorang, ya. Biasanya permintaan perumahan itu akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan seseorang, ya. Nah, dalam hal ini digambarkan menurut teori Elwood dan Polinsky bahwa permintaan untuk perumahan adalah sekitar 0,75. Artinya
ketika seseorang mengalami kenaikan pendapatan 10%, akan meningkatkan konsumsi sekitar 7,5% konsumsi perumahan. Ya, ketika pendapatannya meningkat 10%, ya itu idealnya akan menaikkan perumahan sekitar 7,5%. Ini dari teori ya, dari hasil penelitian ya. Tapi itu kan kalau penelitian kan sifatnya sampling ya, belum tentu di semua tempat kondisinya sama. Ya, namun ternyata dengan naiknya pendapatan, artinya terjadilah kesenjangan antara hunian ideal suatu rumah tangga dengan hunian yang sebenarnya. Ya, kesenjangan antara hunian ideal yang seharusnya ya dengan hunian yang sedang mereka tempati saat ini. Ini existing nih, ideal dan existing akan semakin besar. Hal ini pada akhirnya cukup mendorong mereka untuk melakukan pindah rumah, ya pindah rumah. Oh ternyata huniannya mereka ini nggak layak nih, nggak kurang ideal nih untuk penghasilan mereka. Ya mereka akan memutuskan untuk pindah. Ya nanti ada kondisi-kondisinya, apakah mereka memutuskan untuk pindah atau melakukan renovasi rumah. Ya. Nah ini kita lihat kondisinya. Contohnya misalnya, ini ada yang WhatsApp, ada keluar Zoom ya. Ya, ini kita lihat pada kondisi-kondisi ya, lihatlah ya pada kondisi titik ya itu Ki Bintang ke Ki 2. Mana nih anaknya belum gabung nih. Ini siapa namanya? Alifa Diani. Tapi ya, mana di peserta? Oke, ya, jika kita lihat kondisi titik-titik tertentu di sini ya, ada titik I, titik J, titik K, ya, di mana kondisinya itu Ki-nya kepotong tuh, ya, itu Ki Bintang sama Ki 2 ya, Ki Bintang sama Ki 2 ya, kondisinya pada saat eh, Ki Bintang itu ya, ini kita lihat kualitas rumah dengan kebutuhan untuk barang lain tadi, ya harga barang lain tadi, ya titik Ki Bintang ke A Bintang itu adalah titik I, ya terus adalah titik Q2 ya, Q2 ke A2 ada titik K ya, terus juga titik jumlah Ki Bintang dia mengalami sedikit elastisitas ke titik A0 titik J ya. Nah, kita lihat tuh di kasus yang pertama kenaikan pendapatan dari titik I ke titik J ya, kenaikan pendapatan namun jumlah rumah yang tersedia tetap ya. Jika rumah tangga tidak pindah, sisa pendapatan dibelanjakan pada barang lain. Ya, ternyata dengan kenaikan pendapatan, kebutuhan konsumsinya untuk barang lain juga meningkat ya dari titik A bintang ke A0. Ya, terus kita lihat juga jika rumah tangga pindah ke rumah baru yang kuantitasnya adalah Q2, artinya rumah barunya jumlahnya meningkat dibandingkan Q1. Ya, kualitasnya meningkat dibandingkan kualitas Q1. Jika rumah tangga pindah ke rumah baru atau Q2, itu adalah titik K, ya. Hal ini akan meningkatkan utilitas jika biaya pindahnya sama dengan 0, rumah tangga akan langsung pindah. Ya, jika biaya moving cost-nya itu adalah 0, ya tidak menggunakan biaya yang banyak, maka mereka juga akan langsung pindah. Namun jika biaya pindah besar, ya biaya perpindahan besar, jadi biaya perpindahan di sini bukan hanya biaya angkat-angkat barang ya, tapi adalah biaya perawatan renovasi rumah ketika kita menempati rumah baru ataupun rumah yang bekas rumah hunian ya sifatnya. Itu sudah dihitung moving cost atau biaya perpindahan ya. Namun jika biaya perpindahan besar ya, kenaikan utilitasnya U2 dikurang U1 di sini harus lebih besar lagi dalam menutup ongkos perpindahan tersebut. Ya, biasanya kalau biaya perpindahannya besar ya mereka akan lebih cenderung untuk tetap bertahan dan mengupgrade hunian yang ada saat ini. Ya. Itu juga ada kasusnya adalah penurunan
kualitas, ya, penurunan kualitas. Nah, kalau kita lihat di sini titik awalnya adalah titik Q bintang, A bintang di titik I, ya. Habis itu kualitasnya menurun ke Q3 ke A1 itu titik M, ya. Dengan turunnya kualitas, budget line suatu rumah tangga akan pindah ke atas, ya, titik I ke titik M. Ya, kita lihat di sini kan itu berpindah tuh. Kan kualitasnya itu semakin ke kanan itu kualitasnya semakin bagus, semakin ke kiri itu kualitasnya semakin menurun, ya. Kita lihat di sini budget line rumah tangga akan pindah ke atas sehingga selisih antara U0 kurang U3 cukup besar untuk menutupi ongkos pindahan tersebut. Nah, biasanya dengan penurunan kualitas, ya, mereka mengambil titik jenuhnya, ya. Emang rumah yang mereka tempati kualitasnya di bawah rumah yang sebelumnya, ya. Hanya saja ini, ya, hanya saja dalam hal ini kasusnya mereka ada pilihan-pilihan opsi lain, ya, untuk budget pengeluaran untuk anggaran lainnya. Ya, jadi dalam ini yang bisa kita petik dari beberapa kasus ini, ya, bahwa ternyata rumah tangga tidak langsung otomatis pindah, ya, dalam merespon perubahan situasi. Situasinya mungkin karena keuangan, pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang menurun, ya. Tapi dalam hal ini masyarakat itu akan mencoba mentoleransi dahulu selisih antara tingkat konsumsi ideal dan existing, ya. Aktualnya existing, ya. Jadi tingkat konsumsi idealnya berapa, ya, seharusnya agar mereka bisa mengakses perumahan tersebut serta existing yang ada dalam kondisi rumah tangga, ya. Dalam hal ini ketika suatu rumah tangga berpindah akan eliminasi selisih tersebut sehingga konsumsi perumahan sekarang mengalami perubahan yang signifikan. Namun pada faktanya jika suatu rumah tangga menghadapi perubahan utility maximizing consumption level, rumah tangga ini akan melampaui tingkat idealnya. Ya, artinya tingkat idealnya lebih tinggi daripada seharusnya. Sehingga untuk mengurangi selisih antara konsumsi aktual dan idealnya. Nah, ada kasusnya, ya, ada dua. Kita lihat lagi, ada contoh grafik lagi. Itu dikenal dalam penyelesaian tadi itu terkait dengan filtering model. Ya, filter ini ya, menyaring, ya. Filtering model dalam pasar perumahan. Jadi ada dua fitur dasarnya dalam filtering model ini, ya, adalah terkait dengan penurunan kualitas serta penurunan pendapatan penghuni, ya. Penurunan kualitas ataupun penurunan pendapatan penghuni, ya. Jadi kalau penurunan kualitas ini yang harusnya rumah mewah gitu, ya. Namun ternyata telah ditinggalkan rumahnya ini rumah mewah namun telah ada semenjak 50 tahun yang lalu misalnya, sehingga kualitasnya menurun, ya, sehingga masyarakat berpenghasilan tinggi tadi mereka apakah merenovasi rumah atau beli rumah baru, itu nanti akan menjadi pilihan mereka, ya. Jadi dalam hal ini kualitas rumah itu menurun dari waktu ke waktu, ya, karena kondisi fisik yang memburuk, keusangan teknologi serta perubahan pada gaya rumahan, ya. Kita lihat sendiri nih, perumahan mewah tahun 80-an sama perumahan mewah tahun 2020-an itu beda, ya, karakteristiknya beda, sehingga bagi beberapa orang itu akan menjadi pertimbangan, ya. Serta penurunan pendapatan penghuni. Ini penurunan pendapat penghuni ini terkait dengan tiga pengelompokan pendapatan, ya, masyarakat berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah, sama masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Artinya dengan turunnya kualitas hunian, rumah akan dihuni oleh rumah tangga yang pendapatannya jauh lebih rendah. Ya, jadi ada asumsi dasar untuk model filtering model ini adalah asumsi dasarnya, ya, asumsi dasar yang bisa menjalankan teori terkait dengan teori filtering model ini, ya, bahwa pemeliharaan rutin oleh pemilik, ya, adanya pemeliharaan rumah secara rutin oleh pemilik, artinya hunian mengalami penurunan sebesar 1 unit, ya, untuk kualitas dalam setiap tahunnya, ya. Penurunan kualitas ini dapat dibalikkan tapi dengan biaya yang besar untuk pemodelan ulang dan renovasi. Ternyata biaya untuk renovasi itu cukup besar, ya, sehingga ini akan menjadi pertimbangan apakah mereka beli rumah baru atau renovasi rumah yang ada, ya. Setiap rumah tangga memiliki selisih maksimal antara kualitas perumahan ideal dan existingnya, ya. Jadi ketika selisihnya mencapai 10 unit, rumah tangga akan menutup selisih tersebut dengan mengupgrade hunian atau berpindah ke hunian lain, ya. Apakah mereka mengupgrade hunian, ya, mengupgrade hunian artinya rumahnya direnovasi atau mereka berpindah ke hunian lain atau berpindah ke rumah baru, baik rumah itu adalah rumah peninggalan ataupun rumah yang baru dibangun, ya. Nah, ini kita lihat contoh kasus filtering model tadi, ya.
Ini filtering dan quality step ladder. Ini tangganya adalah tangga kualitas nih ya. Kita lihat di sini sumbu X itu adalah ininya ya, kualitasnya ya, kualitas penjualan perumahannya ya. Jadi ada kualitas 0, kualitas 10, kualitas 20, kualitas 30 ya. 0 sampai 10 itu adalah kualitas yang bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah, 10-20 itu masyarakat berpenghasilan menengah, 20 sampai 30 itu masyarakat berpenghasilan tinggi ya. Nah, sementara kita lihat juga titik nih di sini nih, di titik cakupan pendapatan ya. 100 itu adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 200 untuk masyarakat berpenghasilan menengah, 300 itu untuk masyarakat berpenghasilan tinggi ya. Dalam hal ini ya, kualitas perumahan diasumsikan proporsional terhadap pendapatan dalam kualitas menurun 10 unit dalam 1 dekade ya. Kita lihat yang tentuan pertama, contohnya rumah tangga berpenghasilan tinggi pindah dari titik H ke titik I ya. Dari titik H ke titik I itu artinya jadilah penurunan ya, dari kualitas 30 ke kualitas 20 ya. Artinya kualitasnya berkurang dari titik H ke titik I. Dan dari titik I ke titik M ya, kualitasnya sama ya. Dari titik I ke titik M kualitasnya sama, artinya dari titik I ke titik M ini dikosongkan oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi setelah mereka berpindah dari rumah baru, dan rumah mereka diisi oleh rumah tangga masyarakat berpenghasilan menengah ya. Maka dalam ini, jika suatu hunian yang awalnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah ya, itu juga mereka pindah dari titik M ya, dari titik M ke N ke L ya. Artinya rumah mereka dapat di rumah masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat pindah dari titik L ke titik Z. Nah, di sini nih sebenarnya ketika masyarakat berpenghasilan tinggi ya, mereka memilih ya karena kualitasnya berkurang, asalkan mereka ada penggunaan untuk biaya lainnya, karena mereka menganggap putusannya kalau mereka tetap biaya perawatannya lebih mahal, jadi mending mereka pindah ke rumah yang kualitasnya agak menurun sedikit ya, namun biaya perawatannya lebih murah ya. Nah, kita lihat nih keputusan untuk dari 3 jenis pendapatan ini ya, untuk masyarakat high income ya, dalam berbagai kasus ternyata upgrading itu lebih mahal daripada harga rumah baru ya. Biaya perawatan itu mereka lebih mahal daripada rumah baru, maka keputusannya adalah mereka pindah saja. Mereka pindah ya dari kualitas H ke kualitas I ya, dari titik H ke titik I ya. Untuk masyarakat middle income, masyarakat menengah ya, mirip dengan masyarakat atas tulisnya, jika suplai rumah bekas dengan kualitas hunian 20 banyak ya mereka pindah ya, karena istilahnya rumah barunya lebih murah ya. Namun bagi masyarakat low income ya, jika suplai rumah dengan kualitas 10 banyak mereka pindah ya, karena kualitas 10 ya, kualitas 10 ini awalnya ditempati oleh masyarakat berpenghasilan menengah ya, mereka pindah naik ke titik M ya. Mereka bisa aja di awalnya di titik N ya, mereka naik ke titik M ya, sehingga dalam ini bisa ya, yang harusnya masyarakat berpenghasilan menengah pada titik L mereka pindah ke titik N ya. Artinya dalam ini rumah yang dikosongkan adalah rumah tangga berpenghasilan rendah dengan kualitas 0 akan pensiun ya. Jadi nggak ada lagi rumah yang kualitas 0. Artinya mereka meningkat semua kualitasnya ya. Masyarakat berpenghasilan rendah yang kualitasnya 0 mereka naik ke kualitas 10 ya. Terus juga masyarakat berpenghasilan menengah yang awalnya mereka 10 sampai 20 mereka menaik ke kualitas 20 ya kualitasnya, sehingga dalam ini terjadi peningkatan ya. Nah, dalam ini filtering ini akan memberikan manfaat ya bagi masyarakat berpendapatan tinggi ya, mereka akan menemui demand yang lebih besar dengan memodifikasi rumah lamanya, rumah tangga lamanya, sehingga mereka terpaksa bukan hanya mengembalikan tingkat kualitas melainkan juga meningkatkannya pemodelan yang signifikan. Artinya mereka lebih mudah keuntungan beli rumah baru dibandingkan mereka merenovasi rumah. Artinya bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, mending mereka beli rumah baru daripada mereka merenovasi rumah ya. Kalau mereka merenovasi rumah itu artinya pembiayaannya lebih besar lagi daripada mereka rumah baru. Akhirnya mereka beli rumah baru dengan kualitas yang sebenarnya lebih ini ya, lebih menurun dari titik H ke titik I. Yang awalnya rumah mereka kualitas 30 namun biaya perawatannya mahal ya. Dengan harga kondisi yang sekarang, uang tersebut cukup untuk beli rumah dengan kualitas 20. Jadi bergeser dari titik H ke titik I ya.
Terus dalam hal ini bagi masyarakat berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah, mereka menganggap rumah-rumah yang dikosongkan oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi lebih menarik ketimbang mereka mengupgrade rumah lama. Ya, daripada mereka merenovasi rumah lama, ya ini masyarakat berpenghasilan menengah, mereka lebih menarik untuk tinggal ke rumah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi tadi. Ya, walaupun rumahnya ada penurunan kualitas, ya tapi bagi masyarakat menengah karena rumahnya luas, ya udah itu diambil saja. Ya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga kayak gitu. Rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah, ya karena mereka udah naik klasternya ke masyarakat ke kualitas yang tinggi tadi, ya mereka akhirnya akan mengupgrade, ya mereka akhirnya akan memilih ya untuk uh, pindah ke rumah yang kualitasnya lebih tinggi lagi daripada mereka mengupgrade rumah lama yang biayanya ternyata lebih besar. Ya, jadi itu nanti kalian untuk memahami tangga quality step ladder ini silahkan nanti dipahami lagi, baca keterangan-keterangannya ya. Terus juga terkait dengan subsidi pembangunan rumah, ya subsidi rumah baru. Kalau kita lihat di sini uh, secara uh, secara kualitas perumahannya itu dari titik nilai 5 sampai 35 di sini ya, dengan garis pendapatan juga sama ya, 100 untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 200 masyarakat menengah, 300 untuk masyarakat high income. Ya, dalam hal ini adanya subsidi untuk rumah baru. Subsidi untuk rumah baru, ya subsidi biasanya dari pemerintah. Subsidi untuk pembangunan rumah baru meningkatkan kualitas ideal rumah tangga berpenghasilan tinggi, ya dan rumah tangga ini mengosongkan hunian awalnya dan membuka filtering untuk rumah tangga berpenghasilan menengah agar mendapatkan kualitas yang lebih baik. Ya, dengan kualitas yang lebih tinggi, ya suatu rumah tangga bisa saja pindah setelah mereka 5 tahun, bukan 10 tahun. Kenapa? Karena biasanya subsidi perumahan itu akan menggeser tangga kualitas perumahan itu ke atas, sehingga semua orang dalam pasar perumahan mendapatkan rumah kualitas yang lebih baik. Ya, salah satu juga masyarakat berpenghasilan menengah rendah tadi ya. Kalau tadi kasusnya masyarakat berpenghasilan rendah itu ada juga yang tinggal di rumah dengan kualitas nol, ya dengan kualitas nol. Sekarang masyarakat berpenghasilan rendahnya pindahnya di kualitasnya meningkat 0 sampai 10, ya nolnya nggak ada. Nah, studi kasusnya di sini adalah mereka mulai dari kualitas 5 ya. Kualitas 5 sampai 10 sampai 15 yang awalnya masyarakat berpenghasilan rendah itu kualitasnya hanya sampai 0 sampai 10, sekarang meningkat ya kualitas rumah 5 sampai 15. Masyarakat yang berpenghasilan menengah yang awalnya kualitas rumahnya itu adalah 10 sampai 20, sekarang meningkat dari 15 sampai 25. Jadi juga masyarakat berpenghasilan tinggi yang sebelumnya 20 sampai 30 itu meningkat 25 sampai 35 ya karena adanya kebijakan subsidi ya. Maka dalam hal ini dampaknya adalah pengendalian pertumbuhan perumahan itu mahal ya, baik penyediaan perumahan baru ataupun renovasi upgrade perumahan ya. Pada rumah tangga berpenghasilan tinggi dan menengah, dampak langsungnya apa ya? Dampak langsungnya adalah rumah tangga itu harus membayar biaya upgrading ya, biaya upgrading perawatan ya agar rumahnya kondisinya kembali terlihat oke. Yang ternyata itu relatif lebih mahal ya. Itu relatif lebih mahal. Terus juga tidak ada rumah yang dikosongkan untuk filtering untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Ya memang karena rumah tangga berpenghasilan rendah mereka hanya bisa mengakses rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah. Mereka tidak bisa mengakses rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ya, itu juga itu siklus yang mudahnya ya, siklus yang idealnya. Namun pada model yang lebih kompleks ya, pengendalian pertumbuhan itu akan meningkat ya, pengendalian pertumbuhan itu akan meningkat karena apa? Karena eliminasi rumah baru akan mengurangi suplai perumahan ya, eliminasi rumah baru itu akan eliminasi keputusan ya, mereka tidak mengambil keputusan untuk memilih rumah baru, mereka lebih memilih untuk menempati rumah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat berpenghasilan sebelumnya ya. Akibatnya apa? Jumlah rumah ya, suplai atau pasokan perumahan itu berkurang ya. Apa kalau pasokan rumah itu berkurang, apa yang terjadi ya? Kalau sesuai dengan hukum permintaan hukum penawaran ya, ketika kuantitasnya berkurang ya, akibatnya di sini kita lihat di sini mengakibatkan harganya menjadi naik ya, baik rumah baru ataupun rumah bekas ya, karena stoknya berkurang ya. Nah, sementara dalam hal ini harga akan mencerminkan biaya upgrading untuk mencegah perusakan ya. Itu juga dampaknya terhadap harga
ya misalnya pasar hunian sewaan, ya ada 3 jenis supermarket, ya kualitas tinggi, sedang ataupun rendah, ya jumlah penyewa dan hunian itu tetap, ya jumlah penyewa dan hunian tetap. Namun pemilik hunian kualitas tinggi mereka akan memiliki 2 pilihan, ya. Dalam hal ini mereka tidak berbuat apa-apa, ya mereka tidak berbuat apa-apa, mereka tetap tinggal di rumah lamanya. Artinya apa? Hunian mereka turun kualitasnya, ya. Atau mereka mengeluarkan sejumlah uang agar mereka bisa melakukan upgrading pemeliharaan rumah agar tetap rumahnya seperti rumah yang mewah yang berkualitas tinggi, ya. Mungkin ini kalau untuk uh, ini ya, kalau untuk siskakol nggak masalah nih, ya. Tapi untuk masyarakat dengan klaster penghasilan menengah, ya baru menengah atas, ya baru menengah, ya, itu mungkin yang ada di pertimbangan lagi, ya. Juga dalam hal ini untuk pemilik hunian kualitas sedang, mereka ya opsinya ya yang pertama mereka tidak berbuat apa-apa, tetap di rumah lamanya. Yang kedua, mereka mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu untuk pemeliharaan kualitas, ya, atau mereka mengeluarkan uang banyak untuk meningkatkan kualitas, ya. Sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ya mereka nggak bisa ada pilihan apa-apa, mereka cuma ada pilihan, ya mereka kalau rumah yang ditinggal oleh masyarakat kualitas sedang itu ada tersedia, ya mereka bisa mengakses itu, ya. Nah itu adalah terkait dengan uh, ekonomika perumahan, ya terkait dengan supply and demand, ya nanti bisa diulang-ulang lagi untuk pemahaman grafiknya. Ya, kita masuk pada sub yang kedua terkait dengan properti, ya properti dan bisnis perumahan. Ya, jadi dalam hal ini perumahan itu adalah sebuah market properti yang mengandung nilai investasi. Ya, nilai investasi itu artinya dia nilainya akan berkembang di masa yang akan datang. Ya, dia harganya tidak akan turun di masa yang akan datang kecuali adanya inflasi. Ya, nah kita lihat di sini properti dan bisnis perumahan. Ya, bisnis perumahan sebagai sebuah properti. Kenapa? Karena properti itu tingkat bunga pada hak atas tanah. Ya, dia merupakan tingkat bunga pada hak atas tanah. Ya, itu juga dalam ini kegunaan properti digunakan sendiri ataupun untuk disewakan. Ya, nah prinsip properti sebagai investasi di masa yang akan datang, ya dia adalah stabilitas permodalan saat ini dan saat datang. Ya, permodalannya jumlahnya tetap, ya karena dikeluarkan saat ini, ya keuntungannya dirasakan di masa yang akan datang. Ya, terus prospek dan bentuk keamanan pendapatannya. Ya, kemungkinan memperoleh pendapatan, ini pendapatan, ya, pendapatan di masa depan dan pertumbuhan modalnya, ya adanya likuiditas dalam pemasarannya, perlunya pertimbangan permasalahan pengelolaan properti dan biaya lainnya, adanya propertinya memiliki perlindungan terhadap inflasi, ya serta adanya pajak atas properti, ya. Nah, kalau kita lihat nih perbedaan investasi properti dengan investasi lain, ya kalau properti di sini adalah kita anggap investasinya investasi perumahan, ya. Investasi properti itu tidak perlu keahlian profesional, properti dapat dibeli dalam unit-unit kecil, ya. Rumah itu kan dibeli dalam unit-unit kecil, ya nggak harus beli satu. Sementara kalau developer, ya dia beli rumah dalam unit banyak misalnya. Pasar properti itu peka terhadap aturan perundang-undangan di suatu negara, ya, serta juga dalam ini diperoleh dari properti dapat disesuaikan secara periodik pendapatannya, ya. Ini perhitungan nilai sewa properti dikenal dengan nama istilahnya nilai itu nilai present value, ya present value. Nah, kalau dulu saya di studio rancang kota gitu, ya studio rancang kota ketika menyusun pendesainan kawasan gitu, ya kita mengembangkan kawasan, ya kita menggunakan nilai property present value ini, ya nilai saat ini dan nilai keuntungan di masa yang akan datang, ya dalam periode waktu misalnya pembangunan selama 30 tahun, pada tahun keberapa modal balik dan keuntungan itu terus berjalan, ya jadi dalam ini R-nya perolehan harga sewa tanah tahunan yang menghitung nilai present value-nya dikali dengan tingkat bunga yang berlaku atau PV, ya. Nah, kita lihat di sini mekanisme pasar properti dan kesenjangan kaya dan miskin, ya. Ternyata memang properti ini juga sisinya salah satunya menciptakan adanya kesenjangan kaya dan miskin, ya. Kritik terbesar dalam pasar properti itu adalah sifatnya lebih melestarikan perbedaan kaya dan miskin, ya adalah dari distribusi pendapatan dan kekayaan yang merupakan akibat dari kegiatan swasta yang jatuh bangun, ya.
Nah, kita lihat di sini kondisi ya perubahan struktur ruang perkotaan dan kecepatan peremajaan kota. Nah, kita lihat nih kondisi pengembangan properti ya, di dampaknya bagi properti ya. Nah, asumsinya jika harga stabil ya, harga stabil dalam ini suplainya tetap ya, suplainya tetap ya, dia berada pada kondisi eh, F-nya itu garis lurus, eh, selurus garis X ya, itu artinya dia adalah sifatnya adalah elastis sempurna ya. Kalau selurus garis Y itu inelastis sempurna ya. Elastis sempurna di sini kita lihat ya, dalam hal ini ya pada ini ya, pada kondisi harga yang tidak berubah ya, penyediaannya bisa berubah ya. Nah, sementara kalau ada inflasi, ya bisa jadi terjadi fluktuatif ya. Supply-nya itu benar-benar meningkat drastis ya kalau ada inflasi. Ya, tapi inflasi ini rawan ya, rawan sebenarnya ketika harga turun. Bisa jadi bisnis properti itu juga eh, bukan jual untung, tapi jadi jual rugi ya ketika adanya inflasi. Ya, sehingga dalam ini diharapkan inflasi itu jumlahnya ya, kalau kalian pernah belajar pengantar ekonomi ya, ada inflasi itu inflasi tinggi, sedang ada hyperinflation ya. Nah, kita harapkan kalau ada pun inflasi dalam siklus perekonomian ya masih berada dalam siklus yang standar gitu ya, 0 sampai 20% ya. Dan ini kita lihat juga permajaan pajak properti ya, dalam ini untuk mengantisipasi perkembangan dan permintaan properti sehingga harga properti sesuai dengan penggunaan lahan yang potensial ya. Ini kita lihat bila pajak properti dibebaskan ya. Dalam ini kondisi yang pertamanya perubahan kehidupan ekonomi maksimal dari bangunan, yang kondisi keduanya permintaan dan suplainya dari penghuni bila dibebaskan pajak ya. Nah, kalau kita lihat di sini kondisinya ya, kalau dia asumsi harga umum tanpa pajak ya, dia suplainya dalam kondisi elastis sempurna ya, kondisi elastis sempurna. Artinya uh, harga tidak berpengaruh ya, harga tidak berpengaruh. Nah, sementara kalau uh, jika dia dibebankan dengan pajak ya, maka berlakunya nih hukum permintaan dan penawaran seharusnya. Maka memang dalam ini properti itu juga memiliki nilai pajaknya ya, yang harus juga dilaporkan ya. Nah, kalau kita lihat nih bisnis perumahan di Indonesia, nah, pada nyatanya ya di lapangan ya, itu adalah rawannya bisnis perumahan terhadap kecurangan ya, terhadap kecurangan. Ini kalau kita berbicara kecurangan ini sebenarnya oknum ya, oknum ya. Permintaan tinggi, pengembang banyak, lahan terbatas. Apa yang akan terjadi? Permintaan perumahan tinggi, developernya banyak, lahan terbatas. Ya, biasanya ada aja developer yang memberikan duit pemulus ya kepada oknum-oknum tertentu di pemerintah daerah ya, agar developernya dipilih nih untuk mengembangkan perumahan. Ya, mungkin syukur-syukur perumahannya berjalan dengan sesuai rencana. Namun kalau ternyata perumahannya mangkrak, ya akhirnya ketahuan tuh ada aliran suap ya, aliran suap misalnya ya. Itu juga informasi pasar yang tidak sempurna, tidak dikuasai oleh konsumen sehingga mereka tidak selektif. Nah, ini terkait dengan kegagalan pasar nih ya. Artinya dalam ini baik konsumen atau produsen itu mereka harus mengetahui kondisi harga terbaru ya. Developer mudah mencari keuntungan karena permintaan tinggi ya, apalagi nih developer ini mereka adalah pihak swasta yang pikiran mereka adalah profit ya. Developer mencari keuntungan karena permintaan tinggi, namun perlindungan konsumen masih rendah ya. Lihat nggak, perlindungan konsumen masih rendah ini kita lihat adalah salah satunya korban Meikarta ya. Meikarta itu mereka konsepnya itu mereka mau membangun setelah pembelinya lengkap, setelah pembelinya berinvestasi. Jadi sebenarnya Meikarta itu nggak punya modal ya. Modal mereka itu adalah dari anggaran orang yang mau berinvestasi untuk tinggal di apartemen kawasan Meikarta ya. Pembeli itu udah ada yang udah bayarnya sekian persen, ada udah bayar lunas ya. Namun sampai sekarang ya, mungkin kalau kalian lihat di YouTube ya, ada liputannya ya, liputannya kasus Meikarta itu sekarang gimana perkembangannya gitu ya. Bahkan pembeli itu sekarang ini ya, mereka udah menuntut ke sana kemari tapi belum balik ya uang mereka. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen yang masih rendah ya. Terus terlihat juga tekanan permintaan perumahan di Indonesia ya, pertumbuhan kota berlangsung cepat ya, dinamis
tidak adanya batasan transmigrasi, ya, urbanisasi yang tinggi ke kota-kota besar, ya, masuknya penduduk pasca mudik Lebaran, ya, mungkin awal mudik Lebaran itu sebelum mudik dia cuma berdua, ya, habis mudik Lebaran bisa aja berempat, ya, karena membawa kawan-kawannya untuk bekerja, ya, ya syukurlah kalau bekerjanya menggunakan keahlian dan keterampilan, ya, namun jika tidak memiliki itu, yang terjadi apa? Ya, itu akan menjadi beban, ya, beban untuk uh, penyediaan perumahan, ya, karena mereka adalah masyarakat yang sebenarnya nggak memiliki keahlian keterampilan. Akhirnya ya apa yang terjadi, ya akhirnya penduduk menjadi padat di tempat tinggal yang tidak semestinya, ya, di bantaran sungai, ya. Serta penyelesaian masalah perumahan ini masih menjadi PR, ya, penyelesaiannya masih kurang terpadu, ya. Ini cenderung terjadi di kota-kota besar, ya, kalau di perumahan di perkampungan mah tidak, ya, kalau di daerah pedesaan mah ini, ya, satu rumah aja halamannya luas gitu, ya, beda dengan perumahan di perkotaan, ya, ya harganya itu akan cenderung meningkat ketika jumlah penduduknya juga meningkat. Harusnya kan ketika jumlah penduduk meningkat, penyediaan perumahan itu harusnya lebih banyak, ya, namun ternyata inilah kebijakan yang masih kurangnya kebijakan kependudukan Indonesia, ya, kita belum bisa mengendalikan arus urbanisasi itu, ya. Nah, ini mekanisme bisnis perumahan di Indonesia, ya, yang terlibatnya siapa-siapa saja gitu, ya, dari modal awal dan dana taktis, ya, adanya modal pinjaman, misalnya developer membuka modal, ya, dengan modal awal pinjaman ke bank misalnya, ya, izin lokasi, pembebasan lahan, IMB, kredit bank. Nah, biasanya kadang izin lokasi dan pembebasan lahan ini nih yang banyak rawan terhadap ini, ya, terhadap suap dan korupsi, ya. Tapi kalau ternyata berjalan dengan, ya, developernya amanah gitu, ya, Pemdanya nggak mau disuap, ya, sekalipun nanti ada banyak developer yang berminat, ya udah mainnya tender gitu, ya, mainnya ke Pemda tender, ya, siapa yang menang tendernya gitu, ya, dengan menampilkan presentasi dan produk yang sebaik-baiknya itu akan dipilih, ya, tanpa adanya jalur belakang, ya, lewat adanya suap misalnya, ya. Karena biasanya suap ini baru ketahuan itu ketika pembangunannya mangkrak, ya. Ini contohnya adalah kasus di Pantai Indah Kapuk, ya. Kasus di Pantai Indah Kapuk, PIK, ya. Ada yang tahu, ya, mungkin orang eh, Jakarta Utara atau orang Jabodetabek udah nggak asing nih dengan Pantai PIK ini, ya. Nah, kalau kita lihat pembangunan Pantai Indah Kapuk ini merupakan pembangunan perumahan skala besar, ya, dengan luasnya cukup besar, sekitar 487.589 hektar, ya. Nah, dalam hal ini pembangunan luas ini karena dia dibangun oleh developer, ya, itu developer, ya. Dalam hal ini tempat ada kekhawatiran pembangunan PIK ini akan mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan, ya, karena Jakarta Utara itu kan banyak daerahnya rawa sebelumnya, ya, banyak rawa, ya, karena dibangun di atas lahan rawa yang merupakan daerah resapan air di kawasan Jakarta Utara, ya. Itu juga dalam hal ini eh, pembangunan PIK ini mereka hanya sebagian besar hanya melayani penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, ya, jumlahnya, ya, sementara masyarakat yang berpenghasilan rendah itu lebih banyak dibanding masyarakat berpenghasilan tinggi karena mereka emang developer swasta. Dalam ini harusnya kan ini, ya, harusnya pembangunan perumahan itu kan ketika developer ketika membangun itu adalah 1:3:6, satu untuk perumahan mewah, tiga untuk perumahan sedang, 6 untuk perumahan sederhana jumlahnya. Itu tidak terlaksana oleh pengembang PIK, ya. Padahal kalau pengembang PIK bisa menggandeng pemerintah, ya, rumah tipe sedang sama mewah itu disediakan oleh PIK, 6-nya disediakan oleh pemerintah, ya. Nah, padahal dalam ini ada kebutuhan rumah mewah, namun lebih banyak pada kebutuhan rumah sederhana dan rumah menengah. Apalagi jika kita lihat klaster masyarakat, lebih banyak mana klaster masyarakat berpenghasilan tinggi pada lebih banyak masyarakat penghasilan rendah, ya. Sehingga dalam hal ini pembangunan perumahannya akhirnya mempertebal kejurangan antara si kaya, jurang antara si kaya dan si miskin, ya, melunturkan fungsi sosial kota yang akhirnya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, ya. Maka dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam mengontrol pembangunan perumahan, ya. Bagaimanapun swasta masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam pembangunan perumahan, ya.
Karena nggak mungkin pemerintah yang menyediakan perumahan mewah, ya. Karena pemerintah itu hanya wajib menyediakan pembangunan fasilitas itu adalah yang sifatnya barang publik sama barang semi publik, ya. Barang publik ya seperti sarana prasarana. Kalau barang semi publik ya sifatnya semi publik, contohnya apa? Adalah jalan tol gitu ya. Jalan tol itu semi publik, ya disediakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta, ya sehingga dia barang publik tapi harus membayar untuk mendapatkannya. Ya. Dalam ini juga swasta juga harus memiliki kesadaran sosial yang tinggi, tidak hanya memikirkan keuntungan besar dari bisnis perumahan. Jadi harusnya tidak hanya perumahan masyarakat mewah saja, tapi juga ada klaster untuk masyarakat menengah dan klaster untuk masyarakat sederhananya disediakan oleh pemerintah dengan adanya kerjasama antara pengembang developer PIK dengan pemerintah. Ya. Nah, kalau kita lihat contohnya properti di masa kritis, ya, contohnya adalah pada tahun 1998, ya, 1998 kalian belum lahir ya, ini angkatan 2021 ini rata-rata kelahiran 2003 ya kalian ya mungkin ya. Ya kalau kita lihat tahun 98 yaitu nilai properti itu turun drastis, ya turun drastis. Properti di masa krisis mengalami penurunan secara drastis, ya, menurut penelitian dari Panagian Sinulungkit pada tahun 1998 urban komersial properti pada segitiga emas Jakarta yang terserap hanya 65% saja. Ya, artinya 35%-nya mangkrak atau rugi. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini diperlukan diperlukan secondary mortgage biayaan perumahan ya. Dalam hal ini untuk membatasi jurang pemisah antara ketimpangan ya, contohnya kasus PIK tadi ya. Nah, dalam hal ini agar penyediaan perumahan untuk masyarakat buat penghasilan rendah itu diperbanyak ya, perlu skema, salah satunya adalah secondary mortgage facility, fasilitas pembiayaan perumahan sekunder yang pada hal ini targetnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ya. Nah, ini secondary mortgage facility ini dengan istilah SMF ya. Dia adalah terkait dengan pinjaman jangka menengah ataupun panjang kepada bank yang memberikan kredit kepada pemilik rumah KPR dengan agunan berupa tagihan atas KBR dan hak tanggungan atas rumah ya atas tanah yang bersangkutan. SMF merupakan solusi pemecahan perwujudan bisnis perumahan pada masa krisis ya, contohnya pada kasus krisis moneter tahun 1998 ya. Ini pembiayaan sekunder perumahan yang sifatnya adalah membeli dalam bentuk kredit ya, kredit milikan rumah ya. Itu juga dalam hal ini SMF ini adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit perumahan. Jadi ada perusahaan yang dibentuk khusus untuk menawangi pembelian perumahan. Jadi perusahaan ini bekerja sama dengan bank. Jadi dalam ini ada pihak ketiga nih, bukan langsung dari konsumen ke developernya ya, tapi ada pihak bank yang terlibat ya. Dalam hal ini suatu perusahaan dibentuk untuk membeli satu kredit pemilikan rumah dari bank kreditur yang kemudian tagihannya dikemas dalam bentuk SMF ya. Dalam ini perusahaan dibentuk untuk membeli tersebut ya, tagihan itu dalam bentuk asuransi ya, serta nanti sifatnya dana pensiun oleh SMF ya. Nah, dalam hal ini untuk pembiayaan sekunder SMF ini perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit ini adalah dari bank kreditur ini sifatnya adalah tagihan ya, suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor. Seperti misalnya apa aja investornya? Ya perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan ya. Makanya kalau kalian lihat banyak tuh investor-investor ya kayak asuransi ya, kayak dana apa ya, saya lupa namanya nih. Ya mungkin ya salah satunya asuransi yang paling benar itu Prudensial misalnya. Ya, itu dia sebagai salah satu pihak ya, investor yang bisa menjadi penengah untuk kredit pemilikan rumah ya. Walaupun sekarang pada dasarnya juga banyak nih perumahan-perumahan yaitu langsung dari pihak developernya lewat skema bank ya, tanpa adanya ini ya. Tapi biasanya asuransi ini mereka niatnya memberi asuransi itu ya, itu artinya ada perlindungan ketika ada jadi salah satu hal ya yang tanpa diduga terjadi pada salah satu penanggung jawab ya asuransi, sehingga
mereka bisa saja ya rumahnya belum lunas, tapi akhirnya dengan adanya kejadian tertentu itu bisa ditanggung oleh si perusahaan asuransi. Ya. Itu juga dalam ini kita lihat pembiayaan sekunder perumahan dilakukan dengan menggunakan suatu perusahaan. Dalam ini menggunakan suatu perusahaan khusus atau perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan diberikan untuk membeli aset keuangan sekaligus efek beragun aset atau EBA. Ya. Nah, ini mengapa butuh SMF ya? Ini sebenarnya agak panjang, nanti silakan dibaca lagi aja. Ini sebenarnya kayaknya kalau dulu saya mengajar sistem perumahan, saya juga mengajarkan ini ya. Saya kebetulan mengajar sistem perumahan sampai angkatan 2019 ya, 2020-2021 saya mengajar lagi. Nah, sebenarnya bahwa SNF ini sebagai penyalur kredit pemilikan rumah ya, karena pada perbankan itu sering menjadi kendalanya adalah KPR itu dia sifatnya adalah jangka panjang ya, sementara kadang bank yang nggak bisa memberikan pinjaman dalam jangka panjang. Bank bisanya pembiayaannya jangka pendek seperti tabungan ya, masa jatuh temponya misalnya 10 tahun sampai 30 tahun untuk orang rumah ya, sementara bank hanya bisa penyediaan deposito ya. Maka dalam hal ini diperlukan SMF ya, akibat ketidakseimbangan struktur ya, maka bank itu enggan membiayai KPR ya, karena ya KPR biasanya jangka panjang, bank itu susah memberi pinjaman jangka panjang ya, biasanya bank itu pinjamannya jangka pendek ya. Dalam hal ini agar adanya orang bisa menyicil rumah dalam jangka waktu yang panjang, SMF hadir menjadi alternatif pembiayaan dengan ketersediaannya melalui skema KPR ya, lewat secondary mortgage facility ya. Di beberapa negara SMF ini menjadi sumber jangka menengah ataupun jangka panjang secara konsisten untuk pembiayaan perumahan ya. Jika kita lihat SMF di Indonesia ya, SMF di Indonesia itu pemerintah Indonesia telah memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga dengan membentuk kelompok kerja baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 ya, terkait dengan penyetaraan modal negara Republik Indonesia. Ya, pembiayaan sekunder itu dibentuklah suatu PT Persero ya, dinamai dengan PT Serana Multigria Finansial kita ditunjuk sebagai pengelola SMF untuk pembiayaan perumahan ya. Itu juga tahun 2008 perubahan Perpres yang tahun 2005 tersebut ya diperbarui tahun 2008 ya, bahwa pembiayaan sekunder perumahan memberikan keleluasaan bagi PT Sarana Multigria Finansial melaksanakan kegiatan liquidity facility sampai dengan tahun 2018 ya. Nah, jika kita lanjutkan ke dalam ini bagian pembiayaan perumahan yang mulai coba di backup oleh ini ya, oleh SMF tadi ya. Kita lihat di sini terkait dengan housing management sama housing development ya, bahwa ternyata sebenarnya manajemen perumahan itu sebenarnya hanyalah sebuah kebijakan di atas kertas yang tidak berguna ya, yang tidak berguna jika kita punya orang untuk kita pekerjakan ya. Atau juga housing development itu hanyalah sebuah perencanaan yang tidak berguna jika kita tidak melakukan perencanaan anggaran ya untuk membangun ataupun untuk merenovasi. Maka pentingnya dalam hal ini ya, sebagai salah satu pengambil kebijakan ya, saya nggak tahu nih, kali aja di sini ada salah satu di antara kalian yang menjadi developer ya, yang developer. Kalau saya berdiskusi sama alumni kalian ya yang menjadi developer sekarang ya, ada PWK angkatan 17 ya, yang pernah juga diundang beberapa kali di acara HMP ya, itu dia bekerja di developer perumahan ya. Jadi kalau saya diskusi terkait dengan uh, manajemen perumahan, pembiayaan perumahan ya, ini sangat masuk banget nih materi sisper sama materi bagian ini ya. Jadi dalam ini perlu perencanaan anggaran juga ya, tidak hanya sekedar perencanaan saja, tapi kita juga perlu pertimbangan anggaran untuk membangun ataupun renovasi perumahan ya. Dalam hal ini pembiayaan perumahan ini pengertiannya merujuk pada dua aspek ya, secara sosial ataupun secara kebijakan ya. Secara sosial itu rumah merupakan bagian dari nilai kesejahteraan sosial ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia salah satunya adalah kondisi rumah ya. Jika dia memiliki rumah tapi tidak layak huni, itu dikatakan ya dia kurang sejahtera. Bagaimana dikatakan rumahnya layak huni? Itu ya sesuai dengan standarnya ya. Kalau satu keluarga isinya berapa, harusnya jumlah luas rumahnya berapa ya, kondisi
fitur dasar rumah, atap rumah, dinding rumah, lantai rumah, ya itu menjadi salah satu ya indikator kesejahteraan sosial. Bahkan kalian pun mahasiswa ITERA ya ketika mendaftar ITERA ya ada foto aset ya foto aset rumah. Kalau anak bidik misi itu detail ya sampai foto dinding, foto atap, foto kamar mandi. Sementara kalau untuk yang reguler ya cuma foto ruang tamu, ruang keluarga sama rumah tampak depan ya. Dalam hal ini kenapa dia dijadikan seperti itu ya karena dia salah satu indikator pengukuran kesejahteraan. Makanya untuk penentuan UKT ya salah satunya adalah dengan foto rumah ya, dengan foto aset rumah ya. Terus secara kebijakan ya pemerintah itu bertanggung jawab pada regulasi penyediaan perumahan ya. Kenapa? Kalau pemerintah tidak ikut terlibat ya, selain pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya ya, pemerintah juga dikhawatirkan akan membiarkan spekulan atau si spekulan ini ya orang yang memonopoli pasar ya itu akan bermain. Sehingga dalam hal ini pembiayaan perumahan harus melalui mekanisme pembiayaan ya, baik untuk pemilikan rumah ataupun untuk merenovasi rumah ya, baik secara individu maupun lembaga keuangan itu perlu dilakukan pembiayaan perumahan ya. Kenapa perlu memerlukan pembiayaan perumahan ya? Mungkin kasus yang pertama untuk membangun rumah baru ya, keluarga rumah tangga baru itu membangun rumah baru ya. Terus juga adanya rumah yang telah berlangsung sekian tahun perlunya adanya renovasi dan peningkatan fungsi rumah ya. Nah, untuk mengatur stok pasar perumahan dan memastikan kan oleh masyarakat ya. Ini perumahan itu secara kebutuhan biaya perumahan ini baik secara sewa ataupun cicilan pembelian rumah ya. Nah, dalam hal ini pembiayaan perumahan itu hal yang bisa memenuhi dua standar, dua prinsip ya, baik secara kualitas ataupun secara akses untuk membayar atau willingness to pay ya. Kalau secara kualitasnya ya harus kualitas standar, artinya rumah memiliki standar kesehatan, kelayakan huni yang harus dipenuhi ya. Jadi dalam hal ini jika punya namun secara standar tidak di kualitas ya tetap saja itu dikatakan ya rumahnya tidak layak huni ya. Terus juga secara akses selain rumahnya layak huni, dia adanya kemampuan pemilik untuk menyewa atau membayar adalah willingness to pay dari target masyarakatnya ya. Nah, kalau kita lihat pendanaan perumahan dalam sektor ekonomi itu ya, bahwa kita lihat investasi perumahan itu sekitar menyumbang kontribusi 2-8% terhadap nilai GNP ya. Dari banyaknya sektor ekonomi ya, nilai real estate perumahan itu menyumbang 2-8% GNP ya. Terus 10-30% gross capital formation ya. Terus juga dalam ini dalam prasarana sebagai prasarana perumahan dia itu mencakup 7-18% terhadap GNP ya. Terus sebagai aset properti itu sekitar 20-30% ya. Dalam hal ini mempengaruhi motivasi untuk menabung ataupun pengeluaran rumah tangga ya. Sehingga dalam ini secara makro ya itu pasar perumahan ini secara tidak langsung mengaruhi inflasi, kerja, serta neraca pengeluaran pemerintah ya, subsidi ataupun pajak ya. Nah, kita lihat pasar perumahan ini karena dia adalah pasar ya perumahan, dia adalah aset ekonomi ya, aset ekonomi menciptakan berbagai kegiatan ekonomi ya, misalnya buruh bangunan mendapatkan pekerjaan baru dari adanya pembangunan perumahan. Bahan bangunan itu dibeli turut mendukung industri bahan dan bangunan. Jadi dalam ini pembangunan perumahan adanya perputaran siklus ekonomi ya. Perumahan baru menarik investasi serta cenderung meningkat perumahan tapi menarik investasi orang untuk membangun ya, sehingga akan meningkatkan harga lahan kawasan di sekitarnya ya. Terus seperti yang di awal tadi dia 2-8% mencapai PNB produk nasional bruto ya, serta mencapai 30% pembentukan modal kotor di negara berkembang seperti Indonesia. Terus 20-50%-nya ternyata rumah itu adalah aset pribadi pihak swasta ya. Pribadi di pihak swasta di kebanyakan negara ya. Di kebanyakan negara itu 50% itu banyaknya adalah rumah pribadi, bukan rumah subsidi ya. Kepemilikan rumah juga memotivasi ya masyarakat untuk memulai tabungan dan konsumsi rumah tangga karena harapannya ya kan
ya dengan memiliki rumah ya itu adalah tempat yang nyaman ya untuk pulang ke bekerja misalnya ya. Dan juga perumahan juga mempengaruhi inflasi ya karena memang dia adalah salah satu komponen sektor ya real estate. Kalau kalian lihat di 17 sektor PDRB itu ada real estate, itu ada perumahan. Dia adalah ini maka dia terpengaruh inflasi, mobilitas pekerjaan, neraca pembayaran serta anggaran pemerintah melalui mekanisme pajak dan subsidi ya. Ini tantangan dalam penyediaan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah yang masih cukup besar ya, backlog perumahannya masih sangat tinggi dan pertumbuhan rata-rata itu 800.000 per tahun. Nah ini kan gawat nih, bahwa ternyata perlu 800.000 unit per tahun rumah baru ya. Ternyata juga perumahan ini juga dimunculkan sebagai solusi penanganan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan ya, namun ternyata tidak semudah itu untuk menyelesaikan pemukiman kumuh di perkotaan karena terkait dengan watak dan kebiasaan masyarakat ya. Terus juga dalam ini terkait dengan tingkat ketersediaan rumah layak huni dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk ya, terkait dengan laju pertumbuhan penduduk. Terus juga mobilisasi pembiayaan perumahan ya terkait tadi pembiayaan serta akses upgrading-nya ya. Terus akses MBR terhadap pembiayaan perumahan dan pemukiman ya, tidak semua MBR juga bisa sanggup untuk membayar ya, walaupun sudah dibuat rumah skemanya sederhana gitu ya, dengan cicilan per bulan mungkin dalam hitungan ratus ribuan, tapi bagi beberapa MBR itu masih susah untuk mengaksesnya ya. Sehingga dalam ini perlu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman ya, ini lewat program ya seperti yang ceritakan di awal tadi, penataan lingkungan berbasis komunitas ya. Terus adanya efisiensi pasar primer terkait dengan supply and demand perumahan serta daya beli masyarakat ya. Nah kalau kendalanya kalau kita lihat rendahnya pendapatan masyarakat ya, walaupun telah disusun program rumah subsidi namun ternyata masih sangat terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Belum terbentuknya praktek penyediaan dana murah jangka panjang ya, karena kalau lewat KPR ya itu ini ya nggak langsung ke banknya ya, tapi akhirnya biayanya lebih tinggi lagi ya. Adanya mismatch pembiayaan perumahan ya, mengingat pembiayaan perumahan dari perbankan itu umumnya berasal dana jangka pendek ya, seperti tabungan dan deposito, sementara pembiayaan perumahan itu dia jangka panjang sehingga perlu pihak ketiga ya. Serta terbatasnya pembiayaan perbankan ya, penyediaan pembiayaan dana ya khususnya bagi masyarakat MBR ya, sehingga dalam ini keterjangkauan masyarakat yang masih rendah untuk membeli, membayar uang muka ataupun bayar angsuran ya. Misalnya nih membayar uang mukanya mungkin cukup nih dari tabungan, namun ternyata membayar angsurannya ternyata susah juga ya bagi masyarakat golongan tertentu. Terus juga sumber pembiayaan jangka panjang yang masih langka ya, sehingga dalam ini perlu secondary mortgage facilities ya, namun ternyata tidak semua juga yang mempraktekkan secondary mortgage facilities ini ya. Juga sumber pembiayaan untuk pemilikan rumah masih berasal dari dana jangka pendek tadi ya. Kredit pemilikan rumah itu berpendapatan rendah hingga saat ini masih bergantung pada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah ya. Namun ternyata sebenarnya kan subsidi bunga itu pemerintah memakai anggaran APBN ya, sehingga itu terbatas jumlahnya, nggak bisa mengandalkan itu ya. Nah masyarakat berpendapatan rendah tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah dalam memenuhi kebutuhan untuk menyewanya, maka perlu salah satu upayanya dengan pengadaan rumah susun misalnya, rumah sewa atau rusunawa ya. Itu juga kalau kita lihat juga banyak mismatch yang terjadi antara jenis dana dan jenis investasi ya. Ketidakjelasan besaran subsidi setiap tahunnya, tidak adanya sistem pembiayaan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara swadaya. Nah ini biasanya kalau pemenuhan kebutuhan swadaya ini perlu pemerintah yang terlibat nih ya. Sehingga dalam ini tingginya backlog ketersediaan perumahan ya, dari tahun 2004 ke 2009 aja contohnya ya, itu naik hampir dalam jangka waktu 5 tahun ya, itu hampir 2 kali lipat ya peningkatannya. Ini indikasinya tingginya jumlah penduduk dan kebutuhannya ya, sehingga dalam ini perlu ya masalah kesenjangan ini perlu diselesaikan ya, karena pasar perumahan ini dia sangat terpengaruh ya, dia mempengaruhi ekonomi makro, inflasi, suku bunga gitu ya. Juga dalam ini diperlukan ini nih, ini contohnya kita lihat nih contoh kasusnya, ini relate dengan studi kasus Kota Mekarta ya. Tidak adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang
dan belum beroperasinya lembaga fasilitas pembayaran sekunder merupakan salah satu penyebab berkembangnya pola perumahan sistem presale. Nah, sistem presale ini kan ini ya contoh Mekarta, rumahnya belum dibangun tapi slide-nya desainnya telah digambar-gemborkan, ya, di mana konsumen tidak membeli rumah tapi membeli site plan-nya. Akan dibangun bila konsumen telah melunasi uang muka, ya. Ya, ini jadinya juga ada kasus seperti ini ya, untuk baru bisa dibangun ketika telah bayar uang muka, ya. Atau udah bayar lunas, ya, namun kejadiannya kalau Mekarta ini ada yang udah bayar lunas tapi emang pembangunannya mangkrak, ya. Namun, sehingga dalam ini secara tidak langsung itu merugikan konsumen dan juga menyebabkan pasar tidak sehat, ya, karena agunan hanya berdasarkan pada satu surat rumah yang tidak diinginkan, ya, sehingga sulit untuk di cross check secara closure serta jadinya one prestasi, ya. Akibatnya apa, ya, itulah tadi yang bilang tadi ya, bahwa ternyata perlindungan konsumen masih rendah, ya, bahkan Mekarta pun sekarang konsumennya udah melapor ke sana sini ya belum selesai penyelesaiannya, ya. Terus juga masalah pembiayaannya, masalah cash flow, di mana pemerintah dapat mengalokasikan setiap dana dibutuhkan dalam pembangunan perumahan, ya. Inginannya saja. Maka dalam ini peran pemerintah, ya, perlu diatur di sini adalah terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan, berkaitan dengan perizinan. Maka pemerintah harus selektif memberikan izin pada developer. Ya, walaupun memang pemerintah membutuhkan developer untuk pembangunan penyediaan perumahan, tapi pemerintah harus selektif. Ya, jangan sampai kejadian kayak Mekarta akhirnya lahan sudah seluas itu akhirnya menjadi pembangunan yang mangkrak, ya. Itu juga pembangunan sarana prasarana melalui pengaturan dan penyediaan. Ketika dibangunnya suatu perumahan itu harus ada pembangunan sarana prasarana pendukung aktivitas perumahan oleh pemerintah, ya. Biaya konstruksi, ya. Terus habis itu perlu adanya kajian dari lembaga penelitian yang membantu desain perumahan ataupun konstruksinya, ya, baik bahan bangunannya, ya, yang harganya tidak mahal, tetap proses pengadaan perumahan yang transparan, ya. Ini kredit pembiayaan perumahan bisa secara langsung, kontrak, deposit atau hipotek, ya. Secara langsungnya masyarakat langsung ke bank. Ini biasanya jangka pendek nih, kalau jangka panjang ya nggak bisa lewat SMF tadi. Terus secara kontrak mulai dengan menabung dapat memperoleh dana jika menjadi nasabah. Ya, secara deposit yang boleh menggunakan dana harus menyimpan uang dulu misalnya, ya, itu deposit. Adanya hipotek, sistem di mana lembaga yang memobilisasi dana dengan menjual obligasi dan memberikan pinjaman, ya. Ini jenis kredit perumahan, ada yang sifatnya perorangan untuk membangun atau membeli rumah ataupun renovasi rumah, ya. Ada kredit konstruksi pembangunan, bahan bangunan serta investasi, ya. Hingga dalam ini 3 kelompok sasaran pembiayaan perumahan, ya. Kalau masyarakat berpendapatan tinggi, pendanaannya adalah melalui bank komersial, ya, karena sifatnya adalah rumah komersial, ya, rumah komersial. Jadi ini murni oleh swasta, ya. Sementara kalau untuk masyarakat berpendapatan menengah sama masyarakat berpendapatan rendah, yaitu seringnya rumah adanya unsur subsidi, ya, adanya rumah dari pemerintah, ya. Maka dalam ini kadang juga ada peran politik di dalam pembangunan perumahan. Ada suatu daerah pembangunan perumahannya kencang banget, ya, ternyata emang ada salah satunya emang kebijakan politiknya, misalnya janji politik si calon kepala daerah misalnya menyediakan perumahan, menghilangkan pemukiman kumuh gitu, ya. Maka dalam ini sistem pembiayaan perumahan juga merupakan bagian dari sistem operasi ekonomi yang terbuka, ya, dipengaruhi oleh inflasi, pengangguran. Dampaknya adalah pemberlakuan kebijakan moneter serta dalam ini rumah tangga memiliki kerentanan yang besar terhadap pemberlakuan kebijakan pembiayaan perumahan, ya. Nah, 4 kondisi pasar dalam perumahan, ya, pertumbuhan ekonomi pasar ini kalau kita lihat dia fluktuatif, ya, tidak serta merta supply and demand itu berada di titik yang ideal, ya, ketemunya titik harga pasar. Karena bisa jadi adanya elastisitas, ya, kondisinya elastisitas permintaan, elastisitas penawaran sehingga kondisinya fluktuatif, ya. Nah, inflasi yang rendah ini menjadi harapan nih agar inflasi yang rendah ini tidak menyebabkan naik turunnya harga yang signifikan, ya. Juga dalam ini kondisi pasar perumahan ini perbaikan kesejahteraan masyarakat, ya, dengan pendapatan per kapita, ya. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan daerah dibagi dengan jumlah masyarakat, ya, yang akan menentukan jumlah UMK ataupun UMP, ya. Nah, stabilitas tenaga kerja, buruh sebagai calon pembeli misalnya. Dalam ini 4 kondisi ekonomi pasar di perumahan, ya, yang terjadi
di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Ya. Terus tantangannya apa? Tantangan pembiayaan perumahan di negara berkembang, adanya economic obstacle, adanya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ya. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita walaupun dia tumbuh setiap tahun, tapi dia skalanya rendah misalnya. Sosioekonomiknya, pengangguran, kemiskinan, ya terus ada kebijakan legislatif, apakah kebijakan kita ini pro miskin, pro poor atau enggak, ya apakah perbankan itu pro poor, ya itu juga terkait dengan kulturalnya, model pemilikan rumahnya, tanahnya, ya korupsi. Nah ini korupsi ini kan budaya nih sebenarnya nih, ya yang masih sering terjadi, ya bahkan kita juga banyak menemukan banyak pihak itu dia berbicara tentang kejujuran gitu ya, bicara tentang integritas, namun beberapa saat tertangkap, ya berarti dia berbicara itu sambil mengetawakan diri sendiri, berarti ya dia berbicara tentang melarang korupsi, namun dia sendiri melakukan itu, ya serta adanya secara institusi bantuan dari perbankan, ya. Nah ini ada terkait dengan buku bunga dan suku bunga, dalam hal ini dalam biaya perumahan itu ada bunga dan suku bunganya. Ya, dalam contohnya sebuah perusahaan properti menggunakan jasa bank untuk membantu biayaan proyeknya. Ya. Bunga dapat diartikan sebagai uang dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan karena perusahaan sudah menggunakan uang tersebut dengan jumlah tertentu. Sehingga dalam ini diartikan suku bunga adalah nilai tertentu setiap satuan waktu dibandingkan dengan uang yang dibayarkan. Ya misalnya suku bunganya 2% per tahun misalnya, ya. Nah dalam ini variasi pengembalian pinjaman terhadap pemberian pinjaman kredit perumahan, ya biasanya pembayaran bunga setiap bulannya itu keuntungan buat bank, gitu ya. Itu juga setiap tahun harus membayar bunga dan mengangsur pembayaran sebagai utangnya, ya. Tetap pembayaran tiap tahun itu tiap bulan itu merata, ya dengan cash flow yang dianggap, misalnya kita mengambil cicilan 15 tahun, yaitu dianggap 15 tahun itu dia harganya merata, ya. Dalam ini tentu ya kalau mungkin dalam beberapa pandangan ya khususnya mungkin dalam ekonomi Islam ya ini dianggap hal yang kurang pas atau dianggap riba karena ada keuntungan, ya keuntungan yang didapatkan ya itu sebenarnya bukan ya itu ini ya itu dalam pandangan ilmu tertentu tergantung kita menyikapinya, ya. Juga lembaga pembiayaan perumahan ya itu adalah pemerintah, ya pemerintah bisa menunjuk badan hukum yang bertugas untuk menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang. Ya apa salah satu yang dibentuk oleh pemerintah adalah perbankan. Ya perbankan, bank pemerintah itu ada bank BUMN itu ada 4 ya, Mandiri, BRI, BTN, BNI, ya di mana empat ini memiliki produk khasnya masing-masing. Ya kalau BRI itu mungkin untuk pembiayaan UMKM mikro, ya UMKM kecil menengah, ya pasarnya adalah masyarakat UMKM. Kalau BNI adalah pasarnya biasanya gaji korporat, itu lewat BNI, ya. Kalau Mandiri juga bantuan usaha UMKM tapi biasanya cenderung yang makro, yang lebih besar, ya. Sementara kalau BTN itu produk unggulannya adalah pembiayaan perumahan, ya. Itu adalah salah satu produk khas BTN, ya sebagai bank BUMN ditunjuk oleh pemerintah untuk biaya perumahan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kebijakannya baik dari sisi demand ataupun dari sisi supply, ya. Dari sisi demand, kebijakan bantuan PM perumahan sejahtera, ya lewat forum, lewat nilai FLPP, ya fasilitas likuiditas PM perumahan, sumbernya dari APBN, ya. Terus ini dana ini dicampur dengan dana bank pelaksana penerbit KPR, ya melalui mekanisme blended financing, ya. Ini dalam ini menghasilkan KPR dengan suku bunga di bawah 2 digit dan tetap ya jumlahnya fix selama masa tenornya. Dari sisi penawaran itu dari sisi demand, ya dari sisi masyarakat yang bayar. Dari sisi supply ya pola blended financing ini membiayai KPR dikembangkan untuk kredit konstruksi, ya sehingga pembangunan perumahan sejahtera spesifik teknisnya ditetapkan melalui peraturan Kementerian Perumahan Rakyat, ya kalau sekarang udah PUPR, ya. Angsuran KPR didukung oleh dana FLPP tersebut menjadi dana bergulir untuk mendukung pembiayaan perumahan. Ya, ya mungkin segitu nih materi kita hari ini. Agak banyak ya, agak banyak memang terkait dengan perumahan karena memang pada dasarnya perumahan ini adalah sebuah properti gitu ya, sebuah properti. Untuk mencari tahu nih kenapa ini terjadi, kenapa terjadi itu diperlukan kajian lebih lanjut gitu ya. Jadi saya harapkan di sini ini juga menjadi salah satu isu juga nih di tugas besar kalian, kalau nggak salah Pak Abdul akan memberikan pengumuman katanya nanti di Google Classroom
karena tugas besar nanti bersama Pak Abdul dan Bu Rindang ya, kalau nanti minta membuat studi kasus ya, boleh kasusnya adalah ekonomika perumahan, APBN gitu ya, terus ekonomika transportasi berdasarkan materi yang telah diajarkan gitu ya. Jadi saya harap semoga aja kalau ada yang mengangkat kasus ini, ya kasus perumahan ini adalah kasus yang unik nih untuk dibahas ya. Misalnya contohnya Mekarta tadi, ya kenapa sih bisa terjadi mangkraknya, ya udah banyak liputannya, kenapa sih belum selesai masalahnya, itu bisa menjadi salah satu pola kalian untuk berpikir kritis nih, untuk mencoba memberi gambaran solusi yang seharusnya. Karena kita nanti, kalau kita udah masuk dunia nyata itu, ya mungkin kalau dosen selaku peneliti ya, biasanya kita memberikan rekomendasi itu dari hasil penelitian ya. Makanya ada penelitian dosen gitu ya. Tapi kalau kalian sebagai mahasiswa sekarang latihan untuk mencoba ke sana, nanti kalau kalian udah lulus dunia kerja ya kalian benar-benar diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Agar tidak terjadinya 3 kesalahan perencanaan yang seperti saya jelaskan ya. Jangan sampai kita salah mendefinisikan masalah ya. Mungkin segitu materinya. Kalau ada yang berdiskusi mau bertanya silakan. Saya buka kesempatan untuk berdiskusi. Silakan Resen ya, Fikri. Silakan Fikri langsung. Cek apakah suaranya masuk, Pak? Ya, izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 053 dari kelas RC. Terkait masalah Mekarta yang tadi, Pak, mungkin itu kan masalah yang dari pihak swasta. Nah, pasti sudah ada kerjasama ataupun konsolidasi. Keluar deh, soalnya itu Fikri yang Cek, cek. Halo Fikri, udah balik lagi? Ya, sudah, Pak. Mohon maaf, Pak, tadi terpental. Mau nanya ini, Pak, tadi kan masalah Mekarta itu kan memang Nggak masalah. kedengeran suaranya Fikri, pelan banget, jauh banget suaranya. Yang lain dengar nggak suara Fikri? Cek. Suaranya udah jelas, Pak. Ini jelas kok, di saya kecil banget ya. Fikri, halo? Halo, Pak. Iya, ini ya Fikri coba. Ya, mau tanya, Pak. Tadi memang masalah Meikarta itu kan memang masalah dari pihak swastanya sendiri kan. Nah, pasti sudah ada kerjasama atau koordinasi dengan pihak pemerintah gitu. Nah, terkait masalah-masalah dari customer-nya sendiri, apakah ada gitu, Pak, dari pemerintahnya peran atau wewenang untuk membantu pengamanan customer tersebut, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait hal itu. Terus yang kedua, mungkin saya mau tanya sih, lebih mengarah ke minta saran Bapak sebagai tenaga pendidik dan dosen gitu, untuk kami yang muda, yang mana nantinya kan akan berumah tangga gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana manajemen finansial dari seorang yang bekerja di ranah perencana untuk mendapatkan hunian yang layak untuk pribadi di usia 30 tahunan dan bisa berinvestasi properti ke depannya gitu. Dan juga ya secara pekerjaan nanti ke depannya itu bisa bijak dalam menentukan kebijakan perumahan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Apakah jelas, Pak? Fikri, udah jangka panjang ya pertanyaannya, udah berumah tangga ya Fikri ya. Oke, mungkin saya coba menjawab berdasarkan pemahaman saya ya. Kalau kasus Meikarta ini sebenarnya ini ya, sebenarnya itu kasus Meikarta ini belum selesai. Itu karena pihak yang bertanggung jawabnya ini ya, pihak yang bertanggung jawab dirasakan bertanggung jawab ini belum menyelesaikan semua urusannya. Ya kalau kita lihat, saya pernah nonton YouTube masih dalam tahap ya, orangnya masih ditahan nih, masih dalam tahap penyelidikan ya. Sehingga dalam hal ini memang dalam hal ini itu perlindungan konsumen memang dirasa sangat rendah. Ya mungkin juga karena konsumen melakukan perjanjian kerjasama bermaterai, tapi itu hukumnya nggak kuat, sehingga dalam hal ini merugikan konsumen. Ya, saya pernah lihat juga di YouTube di liputan siapa ya, di narasi siapa lupa ya. Konsumen ini ada yang udah bawa kuasa hukumnya, mereka udah bayar lunas, dijanjikan mereka pada tahun ketiga udah serah terima kunci, sampai sekarang mereka belum dapat, gitu ya.
Ya salah satu sisi lemahnya di sini lemahnya perjanjian antara konsumen dengan developer. Sehingga kalau udah perjanjian atas kertas itu ya pemerintah yang nggak bisa berperan banyak karena itu udah perjanjian dua pihak. Ya sementara pihak yang bertanggung jawab sekarang ini ya masih dalam proses ini ya masih dalam proses hukum. Sehingga ya peran pemerintah ya eh, ya lewat ini ya lewat pengadilan ya mereka cuma bisa mengintervensi lewat pengadilan untuk segera diselesaikan. Tapi kita tahu hukum di Indonesia kita ini seperti apa ya. Hukum Indonesia ini kadang kalau nggak ada uang pemulusnya itu lama. Ya mungkin saya ngerasain sendiri nih kemarin ada beberapa kasus ya. Nah ini menjadi peran pemerintah ya lewat pengadilan, lewat penyidikan itu harusnya dipercepat gitu ya. Tapi kita tahu semua tahu lah di Indonesia seperti apa. Makanya itu dibilang perlindungan konsumennya rendah karena mungkin perjanjiannya juga nggak kuat ya, perjanjiannya nggak kuat ya. Mungkin nanti kalian bisa mencoba mencari tahu atau nanti kalau Fikri tertarik nih bisa aja tuh nanti ngambil tugas akhirnya terkait tentang kenapa sih yang Mekarta seperti ini dan siapa yang harus bertanggung jawab misalnya ya. Nah itu terus kalau yang kedua terkait dengan ini jangka panjang nih sudah berumah tangga nih kayaknya ya, sudah berumah tangga mau memiliki rumah sebelum usia 30 nih Fikri gitu ya. Kalau ya itu emang cita-cita ideal semua orang ya, cita ideal semua orang umur 30 udah punya keluarga ya kalau bisa udah punya rumah sendiri ya. Namun eh, pada nyatanya ya kadang kalau kita udah menikah itu ya tidak sejelas itu gitu ya. Kan kalau saya sendiri mungkin kalau saya dapat istri saya tuh ini ya yang mungkin agamanya lebih bagus banding saya, pemahaman agamanya lebih bagus banding saya. Jadi kita pada prinsipnya tidak mau ada cicilan, ya tidak mau ada cicilan. Jadi kita semuanya bergaya sesuai kemampuan. Jadi kalau saya sendiri jujur masih mengontrak rumah, ya sambil kita menabung. Walaupun memang harga cash flow rumah itu akan naik pada tahun-tahun tertentu, ya. Tapi memang dari perputaran kredit rumah itu ada aliran riba yang mengalir, ya. Sehingga mungkin kalau dari pemahaman saya dan istri dan beberapa kajian yang telah kami ikuti ya bahwa ya aliran riba itu ada aja efeknya entah ke rumah tangga entah ke keluarga gitu ya. Nah kalau nanti Fikri kita selaku planner nih harusnya kita juga be aware juga terkait dengan perencanaan pribadi kita salah satunya kepemilikan rumah ya. Udah salah satunya nanti kalau Fikri udah punya pekerjaan yang settle gitu ya penghasilan yang tetap ya itu ada buat tabungan ya uh, untuk dialokasikan untuk pengadaan rumah ya misalnya karena rumah ini dalam ini adalah kebutuhan pokok ya berapa milenial sekarang itu lebih milih untuk beli mobil dulu daripada beli rumah ya mungkin menganggap mobil sekarang padahal mobil kan kebutuhannya sebenarnya ya mungkin bagi beberapa orang kebutuhan pokok ya tapi sebagian besar itu mobil itu gaya hidup ya pendukung pendukung kerjaan sekarang ya strata sosial yang sekarang ya sementara kalau rumah itu adalah kebutuhan pokok ya ini agak panjang ini ya apakah tim uh, mencicil atau tim yang anti riba yaitu nanti dibalikan ke pemahaman masing-masing. Jelas kita laku planner ya ketika mendapatkan pengetahuan tentang properti ya jangan sampai juga kita nggak paham properti ya makanya tadi kalau kita nggak paham apa yang terjadi ya terjadilah kegagalan pasar tadi kita sebagai konsumen nggak tahu harga yang terbaru saat ini bisa aja gitu kira-kira Fikri tapi bagus nih Fikri ini jangka panjang nih pemikirannya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin tadi yang terakhir Pak, Oke, saran Fikri. Nanti kalau ada diskusi lagi yang terkait ini kayaknya di belakang aja nanti nih kalau untuk rumah tangga ini. Pak. Enggak Pak, saran terkait ini Pak. Kami mungkin nanti di bidang pekerjaan gitu untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh lagi terkait kebijakan perumahan bagi masyarakat ke depannya Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, terkait dengan kebijakan perumahan ya. Kalau kalian kuliah sisper kan kalian ditekankan ya buat kita itu membuat kebijakan jangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tapi sampai lapisan terbawah ya, tapi sampai lapisan terbawah. Ya, nanti hierarki penyediaan perumahan ya kalau di pusatnya lewat Kementerian PUPR ya. Di daerahnya lewat Dinas Perumahan. Kan ada Disperkim ya. Ada Disperkim Provinsi Lampung, ada Disperkim Provinsi Lampung itu namanya di sini Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman. Kalau Bandar Lampung ada Disperkim Kota Bandar Lampung ya. Makanya kita selaku pengambil kebijakan kita buatlah kebijakan yang pro semua kalangan, jangan pro hanya golongan tertentu. Ya, jadi nanti kita selaku kalau nanti Fikri bekerjanya di
bidang pemerintahan misalnya, entah di dinas, entah di kementerian, ya tentu kita perlu melakukan pendekatan, ya perlu kita koordinasi dengan pihak swasta, ya terkait dengan pengadaan rumah 1:3:6 tadi, agar 3 dan 6 ini bisa di backup oleh pemerintah, satunya di backup oleh swasta, ya di backup oleh swasta. Karena kalau tidak disediakan seperti itu, nanti pihak apa namanya pihak rumah berpenghasilan tinggi mereka bisa aja mengambil pasar untuk masyarakat yang harusnya itu ditempati buat masyarakat berpenghasilan menengah ataupun masyarakat rendah untuk dijual lagi. Ya maka dalam ini kita selaku pengambil kebijakan tentu perlu menyusun regulasi-regulasi agar semua kalangan ini mendapatkan akses perumahan. Ya banyak PR-nya nih karena menyelesaikan pemukiman kumuh itu dia sampai sekarang belum selesai. Ya mungkin kalau kita lihat perbandingannya Indonesia dan Malaysia, ya tahun 90-an Malaysia itu kondisinya kayak Indonesia sekarang. Masih banyak pemukiman kumuh, masih banyak pemukiman liar, ya. Tapi Malaysia telah membuat konsep pembangunan yang telah berhasil. Akhirnya sekarang Malaysia kalau kalian lihat ya di kota-kota besar Malaysia udah nggak ada pemukiman kumuh. Apa yang diperbanyak oleh Malaysia? Malaysia itu banyak pemukiman flat atau apartemen yang sifatnya rumah. Rumah itu bentuknya apartemen. Jadi rumahnya rumah vertikal, ya. Sehingga sekarang di Malaysia udah nggak ada lagi pemukiman kumuh. Sementara kita di Indonesia masih banyak pemukiman kumuh. Ya kenapa ini masih terjadi? Ya karena kebijakannya belum selesai. Karena penyediaan perumahan, jika pemerintah membuat perumahan flat kayak apartemen kayak Malaysia ya, ujung-ujungnya kayak rusun. Ya rusun di Indonesia ini rawan kecurangan. Dia menyewa ternyata disewakan ulang. Ya sehingga orang yang menyewa ulang itu kan merasa ini bukan punya dia. Jadi kayak rasa memiliki itu nggak ada. Jadi perawatannya itu nggak ada. Sehingga pada akhirnya rumah susun itu identik dengan apa? Identik dengan kumuh, pengap. Ya itulah terjadi di Indonesia. Ya makanya kalau kita belajar ke Malaysia sama Singapura, ya lahannya terbatas. Ya tapi mereka berhasil menyediakan perumahan vertikal ya buat masyarakatnya sehingga tidak ada pemukiman kumuh. Nah mungkin nanti ketika pemerintah sama swasta bisa bekerja sama ya dari dinas kementerian pusat ya dinas pemukiman provinsi, dinas pemukiman kabupaten kota, ya itu bisa saja sebagai salah satu solusi nih untuk mengurangi khususnya di bagian ibu-ibu kota ya. Kalau di bagian daerah mungkin lahannya masih banyak nih ya kayak Waikanan, Mesuji, Lampung Tengah itu lahannya masih banyak. Tapi kayak kota Bandar Lampung nih yang mulai terbatas lahannya, khususnya ibu kota provinsi. Nah, ini tentu perlu adanya tindakan integrasi stakeholder untuk menyediakan perumahan ya perumahan yang layak huni salah satunya dengan perumahan vertikal tadi ya ketika itu dibangun ketika masyarakat yang datang itu sudah masyarakat yang berkualitas ya bukan masyarakat tanpa keahlian keterampilan ya percayalah itu kalau kita mulai melakukan adanya integrasi antar stakeholder bisa jadi Indonesia nyusul Malaysia ya ya dengan adanya kebijakan perumahan vertikal tapi itu panjang prosesnya gitu pikir kira-kira. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban dan sarannya Pak. Oke, terima kasih Fikri juga untuk diskusi dan pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya kira-kira? Oke, kalau nggak ada, materinya akan saya upload di Google Classroom segera untuk agar bisa kalian ulang ya, karena ini bentar lagi udah jam Jumatan. Karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal kita ya terkait dengan ilmu ekonomi perumahan. Masih banyak lagi yang bisa kalian gali ke depannya, ini hanya baru salah satu pengantarnya. Ya. Berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, selesai. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absennya di submit dengan bukti screenshotnya ya. Saya tutup kelas hari ini. Silakan meninggalkan ruangan Zoom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.